Setelah turnamen kekuatan antar alam semesta di anime dan movie Dragon Ball Super Broly pada tahun 2018, Galactic Patrol Prisoner Saga atau lebih dikenal dengan Moro Saga adalah kelanjutan cerita dari Dragon Ball Super. Namun meski Moro Saga adalah lanjutan cerita dari Dragon Ball Super, sayangnya saga ini masih dalam bentuk manga dan belum diadaptasi ke dalam anime. Baiklah, ini dia alur cerita dari salah satu saga terbaik di Dragon Ball Super, Moro Saga. Setelah waktu berlalu, Goku muncul di perusahaan kapsul untuk berlatih bersama Vegeta di ruang pelatihan gravitasi. Vegeta bertanya kepada Goku tentang Ultra Instinct dan Goku mengatakan bahwa ia belum dapat menggunakannya lagi sejak turnamen kekuatan. Goku yakin selama ia terus berlatih, Goku dapat kembali menggunakan Ultra Instinct-nya. Latihan mereka pun terhenti ketika Bulma meminta mereka untuk keluar dari ruang pelatihan. Bulma memberitahu Goku dan Vegeta bahwa Mr. Satan telah menelponnya karena sekelompok orang misterius telah muncul dan berusaha untuk menculik Buu. Goku menggunakan teleportasinya, sementara Vegeta menolak dan memilih untuk terbang ke sana sendirian. Di rumah Satan, sekelompok orang mulai membawa Buu ke pesawat luar angkasa mereka. Mr. Satan mencoba menghentikan kelompok tersebut, tetapi tidak berhasil. Goku dan Vegeta telah tiba. Segera, seorang pria berponi pendek, Merus, terlihat terkejut seolah-olah ia sudah mengetahui siapa Goku dan Vegeta. Namun ketika Merus nampak masih berpikir, Goku menyerang para penculik lainnya. Tanpa adanya pilihan, Merus menggunakan senjata biusnya untuk membuat Goku dan Vegeta tertidur dan menyuruh anak buahnya untuk membawa mereka berdua karena Goku dan Vegeta dapat membantu Merus dalam perjuangannya nanti. Goku dan Vegeta pun terbangun. Mereka melihat Jako dan menyadari jika sekarang mereka berada di markas patroli galaksi. Merus muncul dan meminta maaf kepada Goku atas tindakannya karena ia tidak punya pilihan. Vegeta bertanya mengapa Merus membutuhkan Buu, dan Merus menjelaskan bahwa penjahat yang berbahaya telah melarikan diri dari penjara galaksi dan untuk menangkapnya kembali mereka membutuhkan bantuan dari seseorang dan dia adalah Daikaio atau sang kaio tertinggi. Jadi Daikaio itu diserap oleh Majin Buu jahat sekitar 5 juta tahun yang lalu ya guys, dan sekarang ia bersemayam di dalam tubuh Buu yang baik atau Buu gendut. 10 juta tahun yang lalu, Daikaio dan Kaio tertinggi selatan terlibat dalam pertarungan dengan Moro yang menggunakan kemampuannya untuk melemparkan komet ke arah mereka dari luar angkasa. Moro kemudian menyerap energi kehidupan dari planet terdekat, menghancurkan kehidupan makhluk-makhluknya dan menciptakan bola energi yang padat yang mana bola tersebut langsung ia makan. Tumbuh semakin kuat, Moro melepaskan serangan energi pada kedua Kaio. Daikaio mengakui bahwa mereka tidak bisa menang melawan Moro. Tak jauh dari tempat pertarungan, polisi galaksi menyaksikan pertempuran tersebut. Mereka mengungkapkan jika Moro adalah makhluk yang telah menyebabkan kepunahan di 320 planet dan mengakui bahwa mereka tidak mungkin bisa menangkapnya. Maka dari itu mereka memutuskan untuk menyerahkan masalah ini kepada Daikaio atau sang kayu tertinggi. Tidak punya pilihan, Daikaio memutuskan untuk menggunakan semua kekuatan dewanya untuk menyegel sihir Moro. Teknik ini diciptakan oleh Daikaio dan tidak pernah ia ajarkan kepada orang lain karena terlalu berbahaya. Daikaio menekan sejumlah besar energi pada tangannya dan menembakkan sebuah teknik yang bernama Kaikai Matoru, membuat sihir Moro harus tersegel dan ia berhasil dikalahkan. Polisi galaksi pun telah tiba dan segera memenjarakan Moro. Kembali ke masa sekarang, Merus lanjut menceritakan kisah ini kepada Goku dan Vegeta. Ia memberitahu mereka bahwa Moro masih kuat meski tanpa sihirnya. Moro sebenarnya dijatuhi hukuman mati, namun sayangnya tidak ada yang bisa melenyapkan dirinya. Dan pada akhirnya Moro hanya diberi hukuman penjara seumur hidup. Merus menambahkan bahwa Moro kemungkinan telah mendapatkan kembali sebagian dari sihirnya, sehingga mereka membutuhkan bantuan Daikaio untuk menangkap dan mengurung Moro. Vegeta memberitahu Merus bahwa Buu sedang tertidur dan mungkin butuh beberapa hari sebelum ia bisa bangun. Goku kemudian menawarkan diri dan mengajak Vegeta untuk menangkap Moro. Vegeta dengan enggan setuju. Saat Goku bercerita dengan Merus tentang kejadian mereka bertemu Broly, Vegeta menyadari bahwa meskipun ia tidak dapat membaca Ki Merus, Vegeta yakin jika Merus cukup kuat. Merus meminta Goku dan Vegeta untuk bertemu Raja Galaksi. Raja Galaksi menganugerahkan kepada Goku dan Vegeta peran anggota khusus patroli galaksi dengan gelar yang bertahan sampai mereka menangkap Moro. Jako menawari mereka satu set pakaian yang biasa dipakai patroli galaksi, namun Goku dan Vegeta menolaknya. Meski menolak karena peraturan, Goku
Goku dan Vegeta tetap diharuskan memiliki lencana polisi galaksi. Merus dan yang lainnya tiba-tiba diberitahu tentang Macareni bersaudara yang telah mencuri sesuatu. Jaco menjelaskan kepada Goku bahwa Macareni bersaudara adalah sekelompok penjahat yang rutin melanggar hukum. Goku, Vegeta, Jaco, serta Iriko pun ikut pergi bersama Merus. Di planet Jung, Macareni bersaudara berada di tengah perampokan kereta api. Mereka mencoba mencuri mineral berharga bernama Blue Aurum, yang mana Blue Aurum memiliki harga yang tinggi jika dijual. Jaco memberitahu Goku dan Vegeta jika Blue Aurum mirip dengan Sky Gold yang berada di planet bumi. Merus segera melompat ke kereta di mana ia dihadapkan dengan pemimpinnya yang bernama Pasta Macareni. Pasta mampu mengelabui Merus dan berhasil melepaskan kompartemen kereta, membuat keduanya terpisah ke jalur yang berbeda. Pasta kemudian menghancurkan rel kereta Merus, tetapi dengan menggunakan sepatu roketnya dan kekuatannya, Merus mampu mengamankan Blue Aurum yang dapat meledak. Merus segera mengejar kelompok tersebut, tetapi Macareni bersaudara sudah melarikan diri dengan pesawat luar angkasa. Goku mencoba menghentikan kapal, namun Vegeta menyadari bahwa Merus telah merusak kapal luar angkasa Macareni bersaudara sebelum mereka pergi. Vegeta dibuat kebingungan dengan kemampuan Merus yang tidak sempat ia perhatikan. Setelah mengembalikan Blue Aurum dan memenjarakan Macareni bersaudara, Merus bersama yang lainnya kembali ke markas. Vegeta mendekati Merus dan bertanya mengapa Merus menyembunyikan kekuatannya, tetapi Merus menyangkalnya. Vegeta lanjut bertanya, apakah Merus bisa menangkap Moro sendirian? Merus mengatakan bahwa ia tidak bisa melakukan itu karena Moro berada di tingkatan yang berbeda. Kekuatan Moro tidak mengenal batas dan dapat terus menjadi lebih kuat. Pesawat ruang angkasa mereka tiba-tiba menerima laporan dari regu lain. Laporan tersebut mengatakan jika lokasi Moro sudah diketahui. Setelah menunjukkan arah di mana Moro berada, Goku mencoba merasakan energi Moro. Namun Moro memberikan senyum yang sinis dan balik melacak keberadaan Goku. Setelah menemukan Ki Moro, Goku memberitahu Vegeta bahwa Moro dapat merasakan bahwa ia sedang dicari dan itu tidak pernah Goku alami sebelumnya. Vegeta bertanya apakah Moro memiliki energi dewa, tetapi Goku menyangkalnya. Goku mengatakan bahwa energinya tidak besar tetapi terasa menakutkan melebihi apa yang pernah ia rasakan. Goku kemudian menggambarkan jika energi Moro seperti banyak orang yang sedang berteriak kesakitan. Merus menambahkan bahwa itu adalah hasil dari kemampuannya untuk menyerap kekuatan kehidupan dari planet lain, yang kemudian dapat ia gunakan sebagai kekuatannya sendiri. Dan itu juga menjadi alasan mengapa Moro bisa hidup begitu lama. Di tempat lain di luar angkasa, Moro melakukan perjalanan dengan pesawat luar angkasa dan memberitahu Cranberry jika ia sedang dicari. Moro menyadari jika saat ini kekuatan sihirnya sedang dalam keadaan menyedihkan. Setelah merasakan sakit kepala karena mencoba memindai luar angkasa kembali, Moro menyuarakan keinginannya untuk segera tiba di tempat tujuan. Kembali ke kapal patroli galaksi, Goku menyadari ke arah mana Moro pergi, yakni ke New Namek atau planet Namek baru, di mana para bangsa Namek tinggal sekarang. Goku bertanya-tanya bagaimana Moro bisa mengetahui lokasinya, karena lokasi New Namek sendiri dirahasiakan dari siapapun demi keamanannya. Merus mengatakan bahwa Moro bisa memindai planet yang memiliki kehidupan karena kekuatan sihirnya telah kembali. Pasta Macareni tiba-tiba menyela dengan mengatakan bahwa ia telah mendengar tentang bangsa Namek dan sebuah bola yang dapat mengabulkan keinginan mereka. Ia mengetahui informasi ini dari sesama tahanan yang sebelumnya pernah bekerja di bawah Frieza, dan ia bernama Cranberry. Cranberry sedang mencari prajurit yang kuat untuk membantunya, dan prajurit kuat itu ternyata adalah Moro. Kembali ke kapal Moro. Moro merasa beruntung karena sebagian sihirnya bisa kembali sebelum ia benar-benar mati, dan itu memungkinkan dirinya bisa kabur dari penjara. Cranberry berterima kasih kepada Moro karena sudah menyelamatkannya. Cranberry memberitahu Moro tentang bagaimana bola naga dapat mengabulkan 3 permintaan, dan mengingatkannya tentang janji bahwa ia diizinkan menggunakan satu permohonan untuk dapat melarikan diri ke planet di mana ia tidak akan pernah ditemukan oleh patroli galaksi. Moro pun setuju dengan permintaan Cranberry. Di planet Namek baru, Mori dan sepasang anak Namek sedang berdoa dan berterima kasih atas perlindungan para dewa. Namun tak lama setelah itu, mereka melihat kapal Moro mulai turun mendekati planet. Goku dengan tergesa-gesa memutuskan bahwa mereka harus segera berteleportasi ke planet Namek karena mereka tidak punya waktu untuk membangunkan Bu. Bersama Vegeta,
Goku pun langsung berteleportasi ke planet New Namek. Sesampainya di sana, Goku menyapa Mori tepat saat Moro akan mendarat. Moro menyaksikan kedatangan Goku dan Vegeta. Ia merasakan jumlah energi yang besar pada diri Goku. Goku memperingatkan Mori tentang apa yang terjadi dan menyuruh semua bangsa Namek untuk segera pergi menjauh dengan membawa bola naga. Vegeta mengkonfirmasi ucapan Goku sebelumnya tentang Kimoro yang tidak menyenangkan dan mengatakan bahwa energi Moro tidak layak untuk diajak bertarung. Namun Goku memiliki firasat yang buruk dengan apa yang akan terjadi. Moro pun turun dari kapal. Goku menyuruh Moro untuk kembali ke dalam penjara, tetapi diabaikannya dan menggunakan kekuatannya untuk menarik SK yang sedang bersembunyi. Saat Moro mulai mencekik SK, dengan cepat Vegeta langsung menendang lengan Moro dan mengembalikannya kepada Mori. Vegeta ingin membalas rasa sakit yang ia berikan pada bangsa Namek bertahun-tahun sebelumnya. Vegeta bertekad untuk tidak akan membiarkan bangsa Namek terluka lagi oleh orang lain. Vegeta pun memutuskan untuk melawan Moro terlebih dahulu. Vegeta langsung berubah ke bentuk Super Saiyan-nya dan menyerang Moro secara langsung, tetapi Vegeta tidak berhasil mendaratkan satu pukulan pun terhadap Moro. Saat Vegeta akan kembali menyerang, Moro menggunakan kemampuannya untuk melempar Vegeta ke tanah dan batu tanpa menggunakan tangannya. Namun Moro tampak terkejut ketika melihat Vegeta masih berdiri dan telah berubah menjadi Super Saiyan God. Moro mencoba untuk menggunakan kemampuan yang sama, tetapi kali ini ia tidak dapat mengunci targetnya dan harus menerima serangan dari Vegeta. Vegeta menyuarakan kekecewaannya dengan level kekuatan Moro. Vegeta dengan santai menghancurkan pohon yang dimaksudkan untuk menusuknya, serta batu-batu yang dilemparkan ke arahnya. Vegeta mengatakan bahwa ia dan Goku terbiasa bertarung dengan petarung yang kekuatannya lebih besar dari mereka. Jadi, bertarung dengan Moro adalah hal yang biasa. Kembali ke kapal patroli galaksi, Merus memutuskan untuk kembali ke markas karena mereka masih membutuhkan kekuatan dari Kaio. Jako mengatakan kepada Merus bahwa Goku dan Vegeta memiliki peluang untuk menang. Namun Merus justru mengatakan hal yang sebaliknya, bahwa kemungkinan untuk bisa menang melawan Moro sangatlah kecil. Di medan pertempuran, Moro melepaskan jubahnya dan siap bertarung dengan serius. Setelah melepas jubahnya dan siap menggunakan sihirnya, Goku mengungkapkan jika Moro bisa menyerap energi kehidupan, seperti yang hendak ia coba lakukan kepada SK. Moro mengatakan itu benar, dan ia akan menggunakan teknik yang sama meskipun dengan aplikasi yang berbeda. Di luar angkasa, Merus menjelaskan lebih lanjut kepada Jako bahwa Moro dapat menggunakan energi yang ia curi dari planet lain untuk serangannya. Moro kemudian memanggil gelombang energi dari dalam tanah yang mengejutkan Vegeta dan membuatnya goyah. Moro menjelaskan bahwa serangan itu bukan hanya dari kekuatannya, tetapi dari planet itu sendiri. Vegeta mencoba menghindari serangan Moro dan terbang ke udara untuk melarikan diri, tetapi kemudian ia dihantam oleh beberapa semburan energi dari belakang. Vegeta mencoba menyerang Moro, namun Moro memunculkan gelombang energi lain di depan dirinya sebagai perisai. Ketika Goku menawarkan untuk bertukar tempat dengan Vegeta, Vegeta menolaknya. Vegeta memberitahu Moro bahwa ia akan segera mencapai batasannya jika terus menggunakan teknik yang sama. Tetapi Moro mengatakan bahwa teknik ini tidak memiliki batasan karena Moro dapat terus menggunakannya sampai planet Namek hancur. Vegeta sadar jika ia tidak bisa menyerang Moro karena tidak bisa mendekatinya. Maka dari itu, Vegeta harus meningkatkan level kekuatannya. Vegeta bertanya kepada Moro mengapa ia datang ke planet Namek. Moro mengolok-olok Vegeta, tetapi percaya kerjasamanya bisa berguna, sehingga Moro menurut dan memberitahu Vegeta bahwa ia menginginkan bola naga Namek. Moro bertanya kepada Vegeta apakah ia tahu sesuatu tentang bola naga, dan ketika Vegeta mengatakan jika ia tidak mengetahui apapun, Moro mencoba untuk menghabisinya. Namun Vegeta mampu menahan serangan Moro. Moro tiba-tiba muncul di belakang Vegeta dan saat terdorong, Vegeta bertanya kepada Moro tentang keinginannya pada bola naga. Merasa jika dirinya akan menang melawan Vegeta, Moro pun jujur dengan tujuan aslinya, bahwa ia ingin semua kekuatannya bisa kembali seperti saat dahulu kala. Setelah berpura-pura terpojok, Vegeta meningkatkan kekuatannya dan berubah menjadi Super Saiyan Blue. Terkejut dengan tingkat kekuatan barunya, Moro menciptakan lebih banyak serangan untuk menghabisinya. Tetapi kekuatan Vegeta dengan mudah mengatasi semua manuver yang dilemparkan ke arahnya dan menendang perut Moro dengan sangat keras, membuatnya harus jatuh ke laut. Moro kemudian muncul dari bawah air dan Goku memperingatkan Vegeta tentang sesuatu yang aneh sedang terjadi. Melihat jika Moro akan kalah,
Cranberry mencoba pergi meninggalkan planet dengan pesawat luar angkasanya. Moro kemudian mengisi serangan energi yang terus tumbuh makin membesar. Ia mencuri energi dari planet, Goku, Vegeta, dan bangsa Namek menyebabkan mereka menjadi pingsan. Yang mengejutkan Goku dan Vegeta, Moro tidak melemparkan energi tersebut tetapi malah memadatkannya dan memakannya, memberinya kekuatan tambahan. Moro menggunakan telekinesisnya untuk menurunkan kembali pesawat Cranberry. Vegeta mencoba untuk berubah menjadi Super Saiyan Blue, namun ia tidak bisa melakukannya. Seolah-olah energinya habis tak tersisa. Dengan cepat, Moro menangkap Vegeta dan melemparkannya dengan sangat keras. Setelah mendapatkan lebih banyak kekuatan, Moro menyerang Goku dan Vegeta yang sudah kehilangan energi mereka karena diserap olehnya. Vegeta mencoba untuk menyerang balik dengan Gali Gunnya, tetapi Moro menelan serangan tersebut dan mendapatkan lebih banyak kekuatan lagi. Sementara itu, di planet Beerus, Beerus yang bosan ikut serta dalam kontes memancing dengan Oracle Fish. Sementara Whis melihat penurunan energi di planet New Namek. Whis memberitahu Beerus tentang hal ini dan bertanya apakah baik-baik saja membiarkan planet New Namek hancur. Beerus nampak tidak peduli karena planet New Namek tidak memiliki makanan yang lezat karena penghuninya hanya meminum air. Kembali ke planet New Namek, Goku dan Vegeta nampak sudah kewalahan melawan Merus. Goku mencoba menggunakan teleportasinya untuk memindahkan dirinya dan Vegeta kembali ke patroli galaksi. Tetapi ternyata ia tidak memiliki cukup energi untuk melakukannya. Goku dan Vegeta pun terkena ledakan energi yang cukup besar. Moro berkomentar bahwa makhluk sekuat Goku dan Vegeta tidak ada pada masanya kecuali Daikaio. Moro mencengkram leher kedua saya tersebut dan menyerap sisa energi mereka, mengubah penampilannya menjadi sedikit terlihat lebih muda. Cranberry menghampiri Moro dan menggunakan skauternya, menunjukkan dengan tepat lokasi desa-desa di planet yang masing-masing menyimpan bola naga. Saat Moro sedang menuju ke desa terdekat, Cranberry bertanya apakah Goku dan Vegeta sudah tewas. Moro mengatakan bahwa makhluk yang kehabisan energi akan binasa dengan sendirinya. Melihat situasi sudah aman, Mori dan SK bergegas membawa Goku dan Vegeta ke tempat persembunyian mereka. Di bumi, Bulma yang marah mengungkapkan bagaimana Goku dan Vegeta telah pergi lebih dari 1 minggu. Dan setelah menanyai Mister Satan, Bulma menyadari bahwa patroli galaksi bertanggung jawab atas hilangnya Goku dan Vegeta. Bulma pun memutuskan untuk pergi ke rumah saudara perempuannya sehingga ia dapat menggunakan komunikatornya untuk menghubungi Jako. Sementara itu, di markas patroli galaksi, Merus diberitahu bahwa Bu sudah terbangun. Bulma akhirnya berhasil menghubungi Jako dan meminta agar sebuah kapal dikirim ke bumi karena ia akan pergi ke sana sendirian. Tetapi Jako dengan cepat menutup teleponnya sebelum memberikan jawaban. Jako kemudian menerima laporan jika Goku dan Vegeta masih hidup. 3 hari kemudian di planet Namek, Mori mengawasi Goku dan Vegeta yang sedikit pulih berkat SK yang menggunakan kekuatan penyembuhannya. Mereka diberitahu bahwa saat mereka sedang tertidur, Moro telah menyerang 3 desa dan mendapatkan 3 bola naga. Mereka semua kemudian merasakan energi Moro yang sedang menyerang desa berikutnya. Goku menyesali bahwa ia tidak dapat berteleportasi ke sana untuk membantu. Mori mengatakan bahwa bangsa Namek masih memiliki cara untuk menghadapi Moro, yaitu dengan cara menggabungkan beberapa lusin prajurit Namek terkuat dari setiap desa. Sementara itu, di tempat lain, prajurit Namek terkuat itu pun segera pergi ke desa untuk menghadapi Moro, namun ia segera terbunuh dalam satu serangan. Mori yang dapat melihat apa yang terjadi merasa putus asa karena kehilangan harapan terakhirnya. Vegeta menyadari bahwa Moro tampaknya telah tumbuh lebih kuat daripada saat melawan mereka sebelumnya. Vegeta merasa sangat kesal karena yang dapat mereka lakukan hanyalah bersembunyi. Goku meminta Mori untuk menggunakan telepatinya dan menyuruh bangsa Namek yang tersisa untuk melarikan diri sementara waktu. Sedangkan mereka harus menekan energinya sehingga Moro tidak dapat menemukan mereka atau bola naga yang tersisa. Di desa Suburi, Cranberry menggeledah rumah-rumah untuk mencari
bola naga, tetapi ia tidak dapat menemukannya. Moro menunjukkan sebuah rumah untuk ia cari. Benar saja, Cranberry menemukan sebuah bola naga. Cranberry bertanya, apakah Moro dapat mendeteksi lokasi bola naga? Namun Moro tidak menjawabnya dan malah menunjukkan tempat berikutnya. Di bumi, Dende merasakan sesuatu yang buruk sedang terjadi di planet asalnya. Piccolo muncul di samping Dende. Ia merasakan hal yang sama dan bertanya-tanya apakah itu ada hubungannya dengan Goku dan Vegeta karena ia tidak bisa merasakan energi Goku dan Vegeta di planet bumi. Terlebih mereka berdua telah hilang lebih dari 1 minggu. Moro terus memburu bola naga dan sekarang ia memiliki 6 bola naga. Goku dan Vegeta merasakan energi Moro datang mendekat ke lokasi mereka. Merasa sudah tidak ada pilihan lain, Goku bersiap untuk menghadapi Moro kembali. Vegeta mengikuti di belakangnya, tetapi ia berhenti terlebih dahulu. Vegeta bertanya kepada Mori, bagaimana perasaannya tentang bagaimana dirinya memusnahkan desa Suno dan bangsa Namek bertahun-tahun yang lalu. Mori mengatakan bahwa itu bukan sesuatu yang bisa dilupakan, tetapi mereka tidak menyimpan dendam karena yang mereka inginkan hanyalah kedamaian di planet Namek. Vegeta bergabung dengan Goku dan mengatakan, andai Goku selamat dari pertarungan ini, Vegeta meminta Goku untuk melakukan permohonan pada bola naga. Ia ingin planet Namek bisa kembali seperti sedia kala. Goku tampak merasa heran dengan ucapan Vegeta, namun ia segera mengiyakannya. Terlihat jelas jika Vegeta masih menyimpan rasa bersalah atas apa yang ia lakukan di masa lalu kepada bangsa Namek. Moro tiba di lokasi bola naga terakhir. Ia terkejut melihat Goku dan Vegeta yang masih hidup. Tetapi kemudian bersumpah untuk memastikan bahwa duet Seiya itu akan mati kali ini. Goku dan Vegeta meningkatkan kekuatan mereka sambil menahan rasa sakit pada tubuh mereka yang belum pulih. Ketika Goku dan Vegeta terbang mendekati Moro, mereka dicegat oleh pesawat luar angkasa milik patroli galaksi. Merus langsung menembak kedua sayap kapal yang Moro tumpangi. Moro terbang keluar melalui atap kapal, namun Merus segera mengejarnya dan menggunakan salah satu senjata yang dapat menembakkan zat yang menutupi tubuh Moro dan menjebaknya dari dalam. Goku bertanya kepada Merus, apakah Merus berencana untuk membawanya kembali ke penjara? Tetapi Merus mengatakan, jika senjata ini tidak dapat menahan Moro lebih lama. Merus kemudian memerintahkan Jaco untuk segera menurunkan Bu. Setelah Bu terbangun, Jaco memberitahu Vegeta bahwa Bu yang sekarang dapat menyegel sihir Moro. Karena berkat hipnotis dan aromaterapi, patroli galaksi berhasil membawa kembali ingatan lama Daikayo di dalam tubuh Bu. Saat melihat Moro, Bu mengingatnya dan bersikap seolah-olah ia sendiri adalah Daikayo. Bu menjadi marah karena banyak dari temannya di masa lalu telah dibunuh oleh Moro. Moro melepaskan diri dari jebakan dan bersiap untuk menghadapi Bu dalam pertarungan. Bu menyerang Moro yang memunculkan dinding api dari tanah. Namun Bu dapat dengan mudah menerobosnya dan memukul Moro cukup kuat. Bu terus memberikan tekanan saat yang lain menonton dengan kagum akan kekuatannya. Bu terus mendominasi pertarungan. Vegeta bertanya kepada Goku, apakah Goku menyadari jika energi Bu tidak turun sama sekali dan penyerapan energi Moro tidak memiliki efek apapun terhadap Bu. Moro bertanya kepada Bu, bagaimana Bu bisa memiliki kemampuan seperti itu. Namun Bu hanya tertawa. Bu melanjutkan pertarungannya melawan Moro dengan menunjukkan keunggulan atas Moro. Serangan Kimoro tidak dapat melukai Bu karena struktur tubuh dan regenerasinya yang unik. Saat Goku menonton, ia menyadari bahwa Bu tampak lebih kuat dari sebelumnya. Merus bertanya-tanya apakah itu ada hubungannya dengan ingatannya yang baru-baru ini kembali. Moro menjadi marah. Ia percaya bahwa dirinya tidak akan pernah kalah andai kekuatan sihirnya telah kembali sepenuhnya. Bu menyebut Moro lemah dan menumbuhkan 4 lengan tambahan dari tubuhnya sebelum menyerang Moro dan menjatuhkannya ke tanah. Goku tidak percaya Bu menang, tetapi Merus khawatir jika Moro masih memiliki trik rahasia dan memanggil Bu untuk segera menggunakan segelnya. Sementara Moro tidak dapat melawan, lengan Bu yang lain terlepas, memegang masing-masing anggota tubuh Moro membuat Moro tidak dapat melakukan apa-apa. Saat Bu mempersiapkan segelnya, tiba-tiba langit menjadi gelap. Semua orang bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Mereka segera menyadari bahwa Porunga telah dipanggil. Cranberry memanggil Porunga dengan menggunakan SK dan membunuh Namekian lain yang menghalangi jalannya.
Porunga menyatakan bahwa ia akan mengabulkan 3 permohonan. Permohonan pertama, Cranberry meminta agar tubuhnya kembali pulih. Goku dan Vegeta segera melesat terbang menuju Porunga, sementara Moro secara telepati menghubungi Cranberry dan memintanya untuk membuat permohonan agar kekuatan sihirnya kembali pulih seperti saat masa jayanya. Cranberry awalnya ragu-ragu, namun setelah Moro mengancamnya, Cranberry pun setuju. Cranberry menggunakan permohonan kedua agar kekuatan sihir Moro dipulihkan dan Moro segera merasakan lonjakan kekuatan pada tubuhnya. Moro kembali bangkit dan langsung terbang menuju Porunga, menjatuhkan Goku dan Vegeta dengan energinya. Saat Cranberry akan membuat keinginan terakhir untuk dikirim ke planet terpencil, Moro tiba-tiba muncul dan menghabisinya dari belakang. Sementara itu, Merus, Jako, dan Bu menaiki pesawat luar angkasa yang dikemudikan oleh Iriko untuk turut mengejar Moro. Entah apa permohonan ketiga yang Moro ucapkan, namun yang jelas permohonan tersebut terkabul dan Porunga pun menghilang. Goku dan Vegeta tiba di lokasi Moro dan melihat para Namekian yang telah tewas di sekitar mereka. Saat patroli galaksi tiba, Moro mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan area tersebut tanpa terdeteksi dengan menyembunyikan ki-nya. Bu menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan SK, tetapi tidak mampu menyembuhkan Namekian lain yang telah meninggal. Tanah tiba-tiba mulai berguncang sebab Moro mulai menyedot semua energi dari planet tersebut. Bu mengembalikan stamina Goku dan Vegeta. Mereka melihat jika Dewa Agung telah menggantikan Bu. Dewa Agung menjelaskan bahwa sampai Moro dikalahkan, ia akan bertukar tempat dengan Bu. Dewa Agung mengatakan jika mereka masih punya kesempatan untuk menyelamatkan New Namek, ia meminta mereka semua untuk segera bergegas dan menghadapi Moro bersama-sama. Goku segera menggunakan teleportasinya untuk mengejar Moro dengan membawa Vegeta dan Dewa Agung bersamanya. Saat Moro terus mengambil energi dari planet New Namek, Merus, Jako, dan SK melarikan diri dengan menggunakan pesawat luar angkasa patroli galaksi. Sementara itu, Goku dan Vegeta dalam kondisi Super Saiyan Blue bersama dengan Dewa Agung muncul di lokasi Moro. Mereka menyerangnya secara bersamaan, tetapi itu ternyata hanya sebuah tipuan. Setelah mencoba dan gagal lagi, mereka menyadari bahwa tubuh asli Moro tidak ada dan bertanya-tanya dari mana ia menyerap energi planet. Dewa Agung kemudian melihatnya dan ketika Goku kembali mencoba menyerangnya, Vegeta menghentikannya dengan mengatakan bahwa bangsa Seiya tidak dapat bertahan hidup di ruang hampa. Dewa Agung segera terbang untuk menghadapi Moro sendirian, tetapi ia tidak dapat memberikan perlawanan yang berarti kepada Moro. Moro memukul Dewa Agung cukup keras, membuatnya terdorong lebih jauh keluar angkasa, di mana Goku dan Vegeta menjadi tidak dapat melihat apa yang sedang terjadi. Pada saat yang sama, Merus diberitahu oleh Iriko bahwa Moro dan Dewa Agung telah meninggalkan orbit Namek dan memutuskan untuk menjemput Goku dan Vegeta terlebih dahulu. Dewa Agung mengejar Moro dan menembakkan serangan energi besar. Namun Moro menelan serangan tersebut dan menjadi semakin kuat. Moro kemudian menyerang Dewa Agung dengan cukup kuat. Ia mengklaim bahwa kekuatan Dewa Agung tidak lagi mengganggunya sekarang karena ia telah melampaui kekuatannya. Namun Dewa Agung berdiri dan memerintahkan Moro untuk kembali ke penjara galaksi atau ia akan menyegelnya lagi. Dengan tenang, Moro mengatakan bahwa Dewa Agung sudah tidak memiliki kekuatan dewa seperti yang pernah ia miliki dulu. Maka dari itu, Dewa Agung mustahil dapat menyegelnya sekarang. Merus di pesawat luar angkasanya berhenti di samping Goku dan Vegeta. Ia menyuruh mereka untuk naik kapal. Merus memberitahu kedua Saiya tersebut bahwa ia yakin jika Dewa Agung sudah tidak dapat melakukan Kaikai Matoru atau teknik penyegel karena Bu telah terpecah di masa lalu antara bagian baik dan jahatnya. Merus menduga bahwa kekuatan dewa yang pernah dimiliki Dewa Agung berada di Bu yang jahat yang telah Goku kalahkan. Di tempat lain, Dewa Agung terus melakukan upaya gagah berani melawan Moro, tetapi perbedaan kekuatan mereka terlalu jauh. Alhasil, ia pun dibuat babak belur oleh Moro. Untuk sesaat, Dewa Agung melihat penglihatan di masa lalu ketika Goku mengalahkan Kid Buu dengan Super Spirit Bomb dan menyadari bahwa ketika Kid Buu dikalahkan, kekuatannya juga ikut menghilang. Kembali ke kapal Merus. Merus bertanya kepada Goku dan Vegeta, apakah mereka dapat meyakinkannya bahwa mereka lebih kuat daripada Moro. Vegeta menjawab bahwa mereka memang lebih kuat dari Moro dan bahkan selain sihirnya, Super Saiyan Blue sudah cukup untuk mengalahkannya. Merus mengenakan pakaian luar angkasanya dan berjanji untuk membawa Moro kembali ke planet New Namek agar Goku dan Vegeta dapat bertarung dengan bebas.
Merus bergabung dalam pertarungan. Ia menyelamatkan Dewa Agung dari serangan energi dan bergabung di sisinya. Merus menanyakan apakah Dewa Agung mampu menggunakan teknik teleportasi. Dewa Agung menjawab bahwa ia bisa, dan Merus segera mulai mengalihkan perhatian Moro dengan senjatanya. Sebelum akhirnya membutakan pandangannya, memberikan Dewa Agung kesempatan untuk menangkap Moro dan memindahkannya kembali ke planet New Namek, tempat Goku dan Vegeta menunggunya. Ketika Vegeta memberitahu Moro bahwa ia akan mengalahkannya, Moro tertawa dan memberitahu mereka bahwa mereka telah melupakan permintaan ketiganya. Di penjara galaksi, dua anggota patroli galaksi menilai kerusakan yang terjadi setelah pelarian Moro. Salah satu anggota patroli galaksi menyarankan untuk waspada terhadap narapidana lain. Namun rekan kerjanya mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah bisa melarikan diri dari sini. Kedua anggota patroli galaksi itu pun menuju ke menara kendali tempat mereka menyaksikan Kalamis mengawal geng Makareni ke sel mereka. Tiba-tiba, sambaran energi dari New Namek mematikan aliran listrik, menyebabkan semua sel yang menahan narapidana terbuka. Para narapidana mulai keluar, termasuk Saganbo yang memimpin sekelompok tahanan patroli galaksi dalam penyerangan terhadap para penjaga, mencuri senjata mereka dan menuntut agar pesawat luar angkasa mereka dikembalikan. Ia meminta narapidana lainnya untuk bergabung bersamanya, termasuk geng Makareni. Jako dan Merus yang masih berada di pesawat ruang angkasa patroli galaksi mereka diberitahu tentang para tahanan yang kabur secara besar-besaran. SK kemudian mengingat keinginan ketiga Moro, yaitu agar semua tahanan di penjara galaksi terbebas. Saat Moro selesai memberitahu Goku dan Vegeta tentang keinginannya, para narapidana tiba dengan pesawat luar angkasa mereka. Pesawat tersebut menembakkan sejumlah besar energi ke arah Goku, Vegeta, dan Dewa Agung. Namun meski begitu, mereka berhasil menghindarinya. Moro mendarat di kapal, dan Saganbo berlutut di hadapannya. Moro memuji ia atas pasukan kecil yang ia bawa, dan mengatakan bahwa ia akan membagi kekuatannya dengan mereka sebagai imbalannya. Di bawah, Goku dan Vegeta tiba-tiba merasakan energi para narapidana bertambah kuat. Sekelompok narapidana pun melompat keluar dari kapal. Mereka menyerang Goku dan Vegeta yang berubah menjadi Super Saiyan Blue. Tentu saja, Goku dan Vegeta dengan mudah mengalahkan para narapidana yang terpana dengan kekuatan mereka. Para narapidana mulai kehilangan kepercayaan, tapi Saganbo memerintahkan mereka untuk terus maju atau kembali ke penjara. Moro mulai menyerap energi Goku dan Vegeta kembali, membuat Goku dan Vegeta mulai kehilangan kekuatan mereka dan dikalahkan oleh Saganbo. Goku dan Vegeta yang sekarang menjadi Super Saiyan biasa terus berjuang sementara Goku bertanya pada Moro mengapa ia melakukan semua ini. Moro menjawab bahwa ia ingin menciptakan galaksi ideal di mana dirinya bebas mengonsumsi planet. Moro juga membenci perdamaian yang ingin dipertahankan oleh orang-orang dan percaya bahwa orang seperti itu harus dimusnahkan. Goku dan Vegeta pun kembali ke keadaan normal. Merus dan Jako kemudian turun ke bawah untuk membantu. Merus menyarankan untuk mundur karena mereka tidak dapat mengalahkan Moro. SK menggunakan kemampuan penyembuhannya untuk memulihkan sebagian kekuatan Dewa Agung dan pergi bersama. Goku berpegangan dengan Jako dan Merus. Ia berniat menggunakan teleportasinya untuk mundur ke markas patroli galaksi. Namun tertahan oleh Vegeta yang menolak untuk mundur karena harga dirinya. Vegeta menyuruh Goku untuk pergi tanpa dirinya. Vegeta pun terbang ke arah pesawat luar angkasa Iriko. Tak ada pilihan lain. Goku segera memindahkan semua orang kecuali Vegeta. Vegeta menyusul pesawat luar angkasa Iriko dan meminta untuk diizinkan masuk. Saat para narapidana mengejar kapal, Iriko terbang dengan kecepatan maksimal dan lolos dari para narapidana. Iriko memberitahu Vegeta bahwa mereka juga harus kembali ke markas, tetapi Vegeta menolak dan memaksa Iriko melakukan perjalanan ke tempat lain, yakni planet Yadrat, tempat Goku berlatih teleportasi. Para penjahat menaiki kapal mereka saat Moro selesai mengumpulkan energi kehidupan New Namek yang terakhir. Saganbo memperhatikan hilangnya patroli galaksi secara tiba-tiba dan bertanya pada Moro apakah mereka mati.
Moro mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak mati tetapi melarikan diri menggunakan teleportasi. Saganbo bertanya siapa yang akan mereka kejar terlebih dahulu. Moro menjawab bahwa mereka tidak akan mengganggunya karena individu sekuat itu jarang ada dan mereka seperti hewan ternak yang dapat ia lenyapkan jika mereka ikut campur lagi. Moro lalu bertanya kepada Saganbo apakah ia mengetahui planet dengan banyak energi kehidupan. Dan ya, tentu ia mengetahuinya karena Saganbo adalah bagian dari kru yang berkeliaran di seluruh galaksi. Beberapa pengintai di kapal utama pun memisahkan kapal-kapal kecil untuk menjelajahi galaksi, sementara kapal utama meninggalkan New Namek yang sekarat. Di markas besar patroli galaksi, Raja Galaksi akhirnya mendengar tentang para tahanan yang melarikan diri dari penjara galaksi termasuk Moro dan memperkirakan bahwa Merus akan menyelesaikan masalahnya meskipun ia diberitahu bahwa Moro mampu tumbuh lebih kuat dari yang mereka duga. Goku yang terlihat berjalan bersama mereka melihat SK dan dibawa menemui Dewa Agung yang kini sudah kembali menjadi Bu, yang sekali lagi tertidur karena kelelahan bertarung. SK bertanya pada Goku di mana Vegeta berada dan Goku mengatakan kepadanya bahwa ia pasti pergi ke tempat lain untuk berlatih karena taktik normal mereka tidak efektif melawan Moro dan Vegeta pasti merasa kesal sehingga memikirkan beberapa cara baru. Vegeta yang menaiki kapal patroli galaksi merasakan bahwa Moro sedang menuju ke arah yang berlawanan. Iriko mengatakan kepada Vegeta bahwa itu adalah kapal Saganbo, kapal tercepat yang ia ketahui. Ketika Vegeta bertanya tentang siapa Saganbo, Iriko mengingatkannya pada orang yang berdiri di samping Moro dan betapa kuatnya ia sekarang. Meskipun Vegeta menolaknya dengan mengatakan bahwa tanpa bantuan dari energi Moro, Saganbo bahkan tidak akan mampu mengalahkan putranya, Trunks. Iriko memberitahu Vegeta bahwa dibutuhkan waktu 1 minggu sebelum mereka mencapai planet Yadrat dan juga menanyakan tujuan Vegeta mengapa ia ingin pergi ke sana. Vegeta memberitahu Iriko bahwa meskipun mereka tidak kuat secara fisik, bangsa Yadrat menggunakan teknik aneh seperti teleportasi yang diajarkan kepada Goku dan berharap ia bisa diajari sesuatu yang dapat membantunya melawan Moro meskipun Vegeta sebenarnya tidak menyukai cara ini. Vegeta menuju ke kamarnya di mana ia bersumpah bahwa saat dirinya dan Moro bertemu lagi, Vegeta akan mengalahkannya dan melampaui Goku. Beberapa hari kemudian, Saganbo dan krunya pergi ke planet Zun dan dengan mudah mengalahkan bangsa Zun yang berusaha mempertahankan harta kerajaan mereka. Setelah mengambil harta karun itu untuk diri mereka sendiri, mereka naik kembali ke kapal dan Moro mengumpulkan semua energi kehidupan di planet Zun dengan memakannya, menghancurkan planet tersebut dan menguatkan dirinya sekali lagi dalam prosesnya. Saganbo kemudian menerima telepon dari salah satu pengintainya yang memberitahunya tentang sebuah planet yang penuh dengan monster kuat. Moro beserta krunya pun memutuskan untuk pergi ke sana. Sementara itu, di markas patroli galaksi menerima kabar kehancuran planet Zun. Setelah Merus mengklaim bahwa peluang mereka untuk menang melawan Moro sekarang hampir tidak ada, Goku tiba-tiba mengatakan, "Benarkah itu Merus? Bahkan jika kau bertarung dengan serius?" Ya, ternyata dari awal Goku sudah mengetahui jika Merus selalu menahan kekuatannya dan menyarankan tes kecil dengan memberikan pukulan cepat ke arah Merus. Meskipun Merus sendiri mampu menghindarinya, Goku memberitahu Merus bahwa ia ingin merasakan kekuatan sebenarnya dari Merus. Dan keduanya kemudian masuk ke ruang pelatihan yang dibuat untuk menahan tingkat kerusakan tertentu. Goku sekali lagi mencoba untuk menyerang Merus tetapi tidak mampu. Saat Goku berubah menjadi Super Saiyan, ruangan tersebut mulai pecah dan pertarungan pun dihentikan. Merus bertanya pada Goku apakah ia sudah puas dan Goku tiba-tiba meminta Merus untuk melatihnya karena Merus tampaknya mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh Goku. Goku memberitahu Merus bahwa dirinya sedang mencoba menguasai Ultra Instinct dan merasa ia hampir bisa melakukannya jika Merus mau berlatih bersamanya. Merus menyetujui permintaan Goku dan menyarankan lokasi lain untuk pelatihan mereka. Di planet Jung, geng Makareni mencari Blue Aurum seperti yang mereka coba lakukan sebelumnya.
Secara rahasia, Pasta Macareni hanya berpura-pura memihak Moro dan meminta saudaranya Getty Macareni menghubungi Saganbo dan memberinya cerita palsu tentang pencarian planet lain untuk dipanen oleh Moro. Saat mereka bertanya-tanya planet mana yang akan mereka serang selanjutnya, Penny Macareni mengingat pertemuan mereka dengan patroli galaksi. Dan Jaco mengatakan bahwa Blue Aurum ada di bumi, yang dikenal dengan nama Sky Gold. Ini memberi Pasta ide, dan ia menyuruh gengnya untuk segera pergi menuju bumi. Di saat yang sama, Vegeta akhirnya sampai di planet Yadrat. Vegeta dan Eriko mendarat di planet Yadrat dan mengejutkan penduduk setempat. Tipe Yadrat lain yang lebih kecil dan bulat berjalan melewati kerumunan dan menjabat tangan Eriko yang salah mengira ia sebagai Vegeta yang telah diberitahukan Goku kepada mereka sejak lama. Para Yadrat memberitahu Vegeta tentang bagaimana pasukan Ginyu pernah menyebabkan kerusakan di planet mereka. Dan sekarang mereka selamanya berterima kasih kepada Goku dan Vegeta karena telah mengalahkan pasukan Ginyu. Vegeta bertanya siapa di antara mereka yang mengajarkan teleportasi kepada Goku, dan salah satu Yadrat menjawab dengan membuat anggota kelompok lainnya yang menghilang, mengungkapkan bahwa dari tadi ia hanya sendirian. Yadrat menjelaskan karena ras mereka lemah, mereka terkadang membuat salinan diri mereka sendiri agar para pendatang tidak membuat masalah dengan mereka. Yadrat itu pun mengarahkan Vegeta menemui sesepuh mereka. Sesepuh mereka bernama Pibara memberitahu Vegeta bahwa dialah yang mengajarkan teleportasi kepada Goku. Vegeta menjelaskan situasinya kepada Pibara, keinginannya untuk mengalahkan Moro dan harapannya untuk mempelajari teknik baru agar dapat mengalahkan Moro. Sayangnya, Pibara memberitahu Vegeta bahwa bangsa Yadra tidak memiliki banyak teknik, melainkan mengabdikan diri pada satu hal yang dikenal sebagai pengendalian spirit atau bisa disebut sebagai pengendalian ki. Yadrat yang lebih kecil menampilkan beberapa kemampuan seperti teleportasi, memperbanyak diri, dan bahkan memanipulasi ukuran. Tanpa banyak basa-basi, Vegeta pun meminta untuk diajari cara mengendalikan ki. Beberapa hari kemudian, Goku dan Merus melakukan perjalanan ke planet lain untuk memulai pelatihan mereka. Sementara itu, waktu berlalu di markas besar patroli galaksi dan dengan absennya Merus, Goku dan Vegeta, Raja Galaksi menyarankan untuk mencari rekrutan baru untuk bergabung dengan patroli galaksi. Ia bertanya kepada Jaco tentang prajurit dari turnamen antar semesta 6 dan 7 yang pernah mereka hadiri bernama Piccolo. Di tempat kami sama, Piccolo mencoba menghubungi seseorang di New Namek secara telepati dan merasa bahwa sesuatu telah terjadi di planet tersebut. Sementara itu, geng Macareni tiba di bumi untuk mencari Blue Aurum dan Piccolo merasakan kedatangan mereka. Piccolo segera pergi untuk menghadapi ketiganya dan geng Macareni menggunakan senjata kapal mereka untuk menyerangnya. Namun Piccolo menghindari tembakan tersebut dan mendarat di atas kapal. Bulma bersama Mr. Satan dan Bula tiba di tempat kami sama untuk mencari Piccolo. Ia memberitahu Dende bahwa Jaco telah menghubunginya dan ia sedang dalam perjalanan ke bumi untuk memasukkan Piccolo ke dalam patroli galaksi. Piccolo melanjutkan pertarungannya melawan geng tersebut dan terlepas dari tipu muslihat mereka. Setelah Jaco menjelaskan keseluruhan situasinya, ia meminta Bulma mengumpulkan Gohan, Krillin, dan Tien Shinhan untuk persiapan kedatangan Moro beserta pasukannya. Piccolo yang menang dengan mudah mengikat Macareni bersaudara dan menginterogasi mereka. Ia menanyakan apakah mereka ada hubungannya dengan apa yang terjadi di luar angkasa. Mereka mencoba berpura-pura sebagai alien ramah yang baru saja lewat dan diam-diam berencana memberitahu Moro tentang planet tersebut sehingga mereka memiliki kesempatan untuk mencuri Blue Aurum. Menduga bahwa mereka bukanlah penyebab gangguan tersebut, Piccolo melepaskan Macareni bersaudara dan memberitahu mereka untuk jangan pernah kembali ke bumi. Saat mereka berangkat, Bulma dan Dende menuju Piccolo dengan Dende yang berteriak agar Piccolo tidak membiarkan geng itu pergi karena mereka bersekutu dengan Moro. Piccolo segera menembak jatuh kapal Macareni dan menangkap geng itu lagi, tetapi ia diberitahu bahwa ini sudah terlambat karena Macareni telah menghubungi pasukan utama Moro. Di luar angkasa, Saganbo menerima sinyal bahaya dari geng Macareni. Moro memutuskan bahwa geng tersebut pasti telah menemukan planet dengan tuan rumah yang kuat dan meminta Saganbo mengirimkan kelompok pengintai yang lebih kuat untuk memeriksanya. Di tempat lain, Goku dan Merus memulai pelatihan mereka
dengan Merus memegang tongkat dan terlihat lebih unggul. Goku mengatakan bahwa untuk mencapai kemampuan yang dibutuhkannya, ia perlu mengosongkan hati dan pikirannya, tetapi merasa kesulitan karena emosinya tidak menentu selama pertarungan. Merus mengatakan kepadanya bahwa emosi juga dapat berubah menjadi kekuatan seperti wujud Super Saiya milik Goku yang dipicu oleh kemarahan. Meskipun apa yang akan Goku kejar sekarang justru adalah sebaliknya. Merus mengungkapkan bahwa ia tahu Goku sedang mencoba memperoleh Ultra Instinct. Maka dari itu, Goku harus mampu mengendalikan dirinya ketika menghadapi guncangan emosi. Merus meminta maaf karena berpura-pura tidak tahu akan hal tersebut. Namun Goku mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir karena Merus mungkin memiliki alasan untuk tidak membicarakan hal tersebut. Dan yang jelas, Goku percaya bahwa Merus adalah pria baik dan menyarankannya untuk kembali berlatih bersamanya. Merus mengatakan bahwa keraguannya sekarang telah hilang dan meminta Goku untuk mengikutinya ke dalam piramida terdekat. Di balik pintu terdapat ruang waktu hyperbolik patroli galaksi. Merus memberitahu Goku bahwa setiap hari yang berlalu di dunia nyata sama dengan 3 hari di ruangan ini. Tetapi alasan utama untuk masuk ke dalamnya adalah agar Merus dapat melepaskan kekuatan penuhnya tanpa ada yang mengetahuinya. Dengan serius, Merus bertanya pada Goku, apakah Goku siap untuk melanjutkan pelatihan mereka? Dengan bersemangat, Goku menjawab, "Ya, aku sudah sangat siap." Di tempat kami sama, Bulma menjelaskan kepada Krillin situasi yang sedang berlangsung dan menanyakan keberadaan Gohan dan Tien Shinhan. Krillin memberitahunya bahwa Gohan sedang menghadiri kuliah dan akan bergabung dengan mereka nanti. Dan Tien Shinhan tidak memiliki ponsel sehingga mereka tidak dapat menghubunginya. Krillin bertanya apakah mereka harus menghubungi Yamcha, tetapi sebelum ada yang menjawab, Jaco datang mengeluh tentang kurangnya kehadiran petarung yang tangguh yang belum Bulma siapkan. SK juga di atas kapal menyapa Dende dengan Jaco memberitahu Piccolo bahwa mereka adalah 3 orang Namek terakhir yang masih hidup. Pasta Makareni yang saat ini ditahan di dalam sangkar berbicara bahwa mereka tidak memiliki peluang melawan Moro. Jaco mengancamnya dengan mengatakan bahwa ia akan segera kembali ke penjara. Meskipun Pasta Makareni mengejutkannya, ia mengatakan kepada Jaco bahwa kekuatan utama akan segera datang ke bumi untuk menyelamatkan mereka. Pada saat yang sama, sebuah kapal berisikan Shimoreka, 73 dan Yunba sedang menuju bumi. Saat mendiskusikan planet bumi, 73 memberitahu mereka bahwa bumi masih dalam tahap pengembangan dan memiliki nilai yang kecil. Meskipun informasi ini berasal sebelum mereka dikirim ke penjara galaksi. Karena Yunba lapar, mereka memutuskan singgah sebentar di planet terdekat. Kembali ke bumi, Jaco menghubungi patroli galaksi dan diberitahu tentang 3 anak buah Saganbo yang menuju ke sana. Setelah menjelaskan berbagai hal kepada yang lain, Jaco mencoba pergi tetapi Bulma mencoba menghentikannya. Piccolo bertanya kepada Jaco apa yang perlu mereka ketahui tentang ketiga anak buah Saganbo dan Jaco setuju memberitahunya sebelum pergi. Jaco memberitahu mereka bahwa meskipun ketiganya kuat, 73 adalah penjahat yang harus diwaspadai. Sementara itu, Shimoreka dan Yunba sedang berpesta di sebuah planet, sementara 73 menghadapi penghuninya. Ia mencengkram leher salah satu dari mereka dan mulai mencuri kekuatannya. Di tempat kami sama, Jaco terus menjelaskan kemampuan 73 kepada semua orang. Ia mengatakan bahwa kemampuan yang dicuri oleh 73 bertahan selama setengah jam. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa 73 adalah makhluk buatan yang diciptakan oleh planet dengan teknologi canggih dan tidak memiliki emosi apapun. 73 adalah makhluk yang diciptakan sebagai mesin pembunuh untuk menuruti perintah rekannya. Krillin bertanya, berapa lama waktu yang mereka perlukan untuk mencapai bumi? Dan jawaban yang Jaco berikan adalah 10 hari. Tepat sebelum ketiga antek tersebut mencoba meninggalkan planet, 73 memperhatikan salah satu penduduk setempat menggunakan kemampuan untuk membuat portal dimensi yang mengarah ke tempat lain untuk melarikan diri. Namun 73 berhasil mencuri kemampuannya dan segera setelah itu, 73, Yunba, dan Shimoreka muncul di tempat kami sama dan itu sangat mengejutkan semua orang. Shimoreka memperhatikan geng Makareni dan mendekatinya. Ia memberitahu mereka jika Moro menitipkan kata-kata kepada geng Makareni bahwa pengkhianat yang bertindak sendiri harus dimusnahkan. Ketika Shimoreka akan melenyapkan geng Makareni, ia segera dihentikan oleh Piccolo yang memberitahunya bahwa pembunuhan tidak diperbolehkan di tempat suci dan pelaku kejahatan tidak diterima di bumi.
Dengan kecepatan tinggi, 73 muncul di belakang Piccolo. Ia mencengkram lehernya dan berhasil mencuri kemampuan Piccolo. Piccolo melepaskan diri dari genggamannya dan nyaris terkena makan Kusapo yang ditembakkan oleh 73. 73 segera meninju Jaco dengan lengannya yang memanjang, menjatuhkan Jaco dari menara. Piccolo bergegas membantunya karena menduga bahwa Jaco tidak bisa terbang, diikuti oleh 73 dan Shimoreka. Krillin pergi untuk membantu tetapi ditangkap oleh Yunba. Sementara itu, Jaco mengaktifkan roket di sepatunya dan mampu mendarat dengan selamat. Piccolo bertanya kepada Jaco cara terbaik untuk melawan 73 dan ia menjelaskan bahwa serangan 73 sama kuatnya dengan pemilik kekuatan aslinya. Saat Jaco bertarung melawan Shimoreka, Piccolo bertarung melawan 73 dan meskipun memiliki gerakan dan kekuatan yang sama, Piccolo tampaknya terpojok karena 73 memiliki stamina yang tidak terbatas. Di menara, Krillin didorong mundur oleh Yunba. Yunba menjadi bola dan menyerang Krillin, membuat keduanya terjatuh ke bawah. Bulma dan yang lainnya segera menuju ke kapal untuk mengikuti mereka. Piccolo dan 73 beradu serangan makan Kusapo, tetapi Piccolo nampak tak mampu menahan serangan 73 karena energinya yang terus melemah. Piccolo mulai kewalahan dan hampir terkena serangan. Beruntung, ia diselamatkan oleh Gohan. Piccolo memperingatkan Gohan tentang kemampuan 73 dan memberitahunya bahwa saat ini karena ketidakhadiran Goku dan Vegeta, Gohan adalah petarung terkuat yang mereka miliki di planet bumi. Sementara itu, Goku dan Merus terus berlatih, namun Goku mengalami kesulitan. Goku mulai ragu dan menduga bahwa ia tidak akan berhasil menguasai teknik Ultra Instinct. Merus bertanya kondisi pertama kali Ultra Instinct dapat aktif. Goku mengatakan ketika itu ia berada dalam keadaan hidup dan mati. Merus memberitahu Goku bahwa cara tercepat untuk mencapainya lagi adalah dengan meniru kondisi tersebut. Pada saat yang sama, Vegeta terlihat berlatih di planet Yadrat. Ia bermeditasi tetapi kehabisan kesabaran dan bertanya kepada Pibara berapa lama waktu yang dibutuhkan. Pibara mengatakan kepadanya bahwa jiwa Vegeta kurang stabil dibandingkan Goku dan Vegeta harus mencapai keseimbangan dalam tubuh dan pikiran. Vegeta mulai kesal dan menyesali keputusannya untuk datang ke planet Yadrat. Gohan melancarkan pukulan kuat ke arah perut 73, tapi ia dengan cepat membalas dengan serangan Piccolo. Gohan mampu menghindari ledakan tersebut dan muncul dengan cepat di belakang 73. Gohan pun berhasil menyerang 73 dengan cukup kuat. Piccolo mendekati Gohan dan merubah pakaiannya. Ia memuji Gohan karena berhasil memojokkan 73. 73 yang belum dikalahkan menggunakan teknik Piccolo untuk tumbuh menjadi ukuran yang sangat besar. Namun hal ini memberi Gohan keunggulan karena mudah bermanuver, membuat ia mampu menghindari semua serangan 73 dan memberikan serangan telak kepadanya. Shimoreka dan Yunba pergi membantu 73. Shimoreka menyuruh 73 untuk menangkap Gohan dan mencuri kekuatannya apapun yang terjadi. 73 berdiri dan mulai menggunakan kemampuan dari tangan Piccolo untuk memanjangkan lengannya. Gohan terus menghindar dan bersiap menembakkan Kamehameha. Namun 30 menit pun telah berlalu. Kemampuan Piccolo telah hilang pada 73, membuatnya kembali ke ukuran normal. Jaco mendesak Gohan untuk tetap menembakkan Kamehameha selagi ia punya kesempatan. Saat Gohan meluncurkan Kamehameha, Shimoreka berteriak pada 73 untuk menggunakan kekuatan yang ia simpan. Ternyata 73 menyimpan kekuatan Moro dan berhasil menyerap Kamehameha milik Gohan. Jaco menjelaskan kepada Piccolo yang terkejut bahwa 73 sebenarnya dapat beralih ke kemampuan lain yang telah ia curi. 73 mampu menyimpan hingga 3 kekuatan sekaligus. 73 mengangkat tangannya. Dan Jaco segera memberitahu yang lain untuk mengalahkannya sekarang sebelum ia mulai menyerap energi semua orang. Piccolo, Krillin, Gohan, dan Jaco menyerang 73. Namun momentum mereka dihentikan oleh cincin energi yang muncul dari bumi dan mengelilinginya seperti perisai. Shimoreka menghubungi Saganbo untuk memberitahu ia tentang situasinya. Dan Moro penasaran mendengar bahwa kemampuannya sudah harus digunakan. Saganbo menyuruh Shimoreka beralih ke mode monitor sehingga mereka yang berada di kapal dapat melihat apa yang terjadi di bumi. Kembali ke bumi, Gohan, Piccolo, Krillin, dan Jaco mulai merasakan efek terkurasnya energi mereka.
Saat Moro menonton, ia terkejut melihat bahwa planet bumi memiliki para petarung yang lebih kuat dari anak buahnya. Shimoreka dan Yunba mengalahkan para pelindung bumi yang kelelahan, tetapi Piccolo memberitahu Shimoreka untuk tidak terlalu sombong, karena meskipun mereka kalah, Goku dan Vegeta akan datang dan menyelamatkan mereka. Ketika Krillin memberitahu Shimoreka bahwa Goku dan Vegeta sedang berlatih untuk mengalahkan Moro, informasi tersebut terdengar oleh Moro dan anak buahnya juga. Saganbo menyarankan agar mereka pergi dan menghancurkan bumi terlebih dahulu. Namun Moro menyadari bahwa setelah pelatihan Goku dan Vegeta selesai, maka kedua Seiya itu akan memiliki jumlah energi yang lebih besar untuk dikonsumsi oleh dirinya. Moro pun menyuruh Saganbo untuk menarik semua anak buahnya kembali ke kapal. Sebelum pergi, Shimoreka memberitahu Jako dan yang lain bahwa mereka akan kembali dalam 7 rotasi galaksi atau dalam 20 hari di waktu bumi bersama Moro untuk mengonsumsi energi kehidupan Goku dan Vegeta sebelum akhirnya menghancurkan bumi. Namun Jako meminta tambahan waktu pada Shimoreka menjadi 8 rotasi galaksi dikarenakan teknologi planet bumi yang masih primitif dan Shimoreka pun menyetujuinya. Setelah mereka pergi, Jako memberitahu Gohan, Piccolo, dan Krillin bahwa mereka akan kembali dalam waktu 2 bulan. Sementara itu, Merus diberitahu oleh patroli galaksi tentang kedatangan Moro yang akan datang ke bumi dalam 2 bulan. Merus menyampaikan berita tersebut kepada Goku. Berkat berlatih di dalam ruang waktu, maka Goku dan Merus memiliki waktu 6 bulan untuk berlatih. Pada saat yang sama, di istana Zeno, Whis menggunakan tongkatnya untuk mengawasi Goku dan Merus. Tak lama kemudian, Daishinkan mendekati Whis. Whis meminta maaf jika alam semestanya selalu berada dalam kekacauan dan memberitahu Daishinkan bahwa ia ada di sini untuk mengonfirmasi sesuatu tentang hukum malaikat dan masalah Merus. Daishinkan memberitahu Whis bahwa ia telah mengirim Merus ke alam semesta 7 untuk memperluas perspektifnya tentang dunia fana. Identitas Merus di sini akhirnya terbongkar ya guys, kalau ia sebenarnya adalah seorang malaikat. Namun terlepas dari hukum malaikat yang menyatakan bahwa malaikat harus bertindak tidak memihak atau netral, Merus memilih untuk bergabung dengan patroli galaksi dan mengamati sisi baik dan jahat di dunia fana. Daishinkan memutuskan sudah waktunya memanggil kembali Merus sekarang. Tapi Whis bertanya apakah ia bisa menangani Merus dengan caranya sendiri. Whis mengingatkan ayahnya bahwa Merus hanya menggunakan senjata fana atau pistol biasa dalam pertempuran dan hanya melatih Goku seperti yang ia lakukan. Daishinkan pun menerima usulan Whis dan menyerahkan urusan Merus kepada Whis. Di planet Yadrat, Iriko terus mencoba menghubungi markas besar patroli galaksi namun tetap gagal. Tanpa sengaja, ia melihat salah satu pesawat ruang angkasa Moro tiba untuk mengintai planet ini. Sementara itu, Vegeta berlatih di bawah bimbingan Ketua Pibara dan telah mengembangkan spiritnya ke tingkat yang lebih tinggi dari Goku dengan lebih cepat. Ketika Pibara menyembuhkan Vegeta dari lukanya, Vegeta bertanya apakah ia bisa belajar melakukan hal seperti itu juga. Tetapi Pibara memberitahunya bahwa kemampuan penyembuhan masih terlalu jauh dan untuk saat ini, Pibara akan mengajari salah satu teknik dasar mereka yaitu teleportasi. Menyadari adanya gangguan di kota terdekat, Iriko muncul dan memberitahu Vegeta tentang kedatangan anak buah Saganbo. Vegeta segera pergi ke kota, di mana ia bertemu Yuzun bersama dengan 2 anak buah lainnya. Saat Yuzun mencaci maki Vegeta dan hendak menghubungi Moro, Vegeta melepaskan ledakan kuat yang tak terduga dari ujung jarinya. Pibara berteleportasi ke area tersebut dan memberitahu Vegeta bahwa itu adalah hasil dari kekuatan tersembunyinya sendiri dan ia telah tumbuh lebih kuat selama berlatih di planet ini karena tubuh dan jiwanya lebih seimbang dari sebelumnya. Yuzun memerintahkan kedua rekannya untuk menyerang Vegeta, namun Vegeta mengalahkan kedua anak buahnya dengan mudah. Tanpa pilihan lain, Yuzun berubah menjadi wujud yang lebih mengerikan dan kuat. Namun hal ini tidak ada bedanya bagi Vegeta yang berhasil mengalahkan Yuzun dengan cukup mudah. Yuzun mengangkat sebagian bangunan dan menanamkan energi ke dalamnya sebelum melemparkannya kepada Vegeta. Meskipun Vegeta membelokkannya dan mendaratkan tendangan kuat ke perut Yuzun. Setelah Vegeta menyuruh Yuzun untuk menyerah dan kembali ke penjara galaksi, Yuzun memberitahu Vegeta tentang target Moro berikutnya, yakni planet bumi.
Yuzun dan kedua anak buahnya mencoba untuk mundur, tetapi sebelum Vegeta memiliki kesempatan untuk menembaknya, bangunan yang dibelokkan oleh Vegeta sebelumnya kembali dan menghancurkan kapal Yuzun dan melenyapkan dirinya. Karena jiwa dan kemampuan indranya telah meningkat, Vegeta dapat merasakan bahwa bumi belum benar-benar diserang. Vegeta pun meminta Vibara untuk segera mengajari teknik yang dapat mengalahkan Moro. Vibara pun setuju. Di tempat lain, Moro merasakan bahwa Vegeta telah tumbuh lebih kuat dari sebelumnya dan memutuskan untuk mencapai kekuatan maksimumnya sebelum melakukan perjalanan ke planet bumi. 2 bulan telah berlalu, Moro terus melahap banyak planet di seluruh alam semesta 7, sementara Goku dan Vegeta terus berkembang dalam pelatihan mereka. Dengan waktu yang hampir habis, Merus meminta Goku untuk melakukan sesi latihan terakhir sebelum kembali ke bumi. Keduanya memutuskan untuk tidak menahan diri dan mulai menambah kekuatan. Namun mereka tiba-tiba berada di luar ruang waktu dan Whis berada di samping mereka. Goku terkejut setelah Merus memanggil Whis saudaranya dan mengetahui bahwa Merus adalah seorang malaikat juga. Whis menegur Merus atas rencananya untuk menggunakan kekuatan penuhnya dalam pertarungan. Whis juga menegur Merus karena akan melakukan perjalanan ke bumi untuk melawan Moro. Goku bertanya apa yang akan terjadi jika malaikat bertarung. Whis mengatakan jika seorang malaikat melanggar kode etik mereka, maka ia akan dimusnahkan tanpa jejak sama sekali. Whis memberitahu Merus bahwa waktunya di dunia fana telah berakhir, dan dengan ketukan tongkatnya, Whis memperlihatkan pakaian dan lingkaran cahaya malaikat milik Merus. Merus meminta maaf kepada Goku, tetapi mengatakan bahwa ia percaya jika Goku bisa mengalahkan Moro. Bersama Whis, Merus pun berangkat kembali ke dunia malaikat. Goku menyadari bahwa ia sekarang harus kembali ke bumi. Namun ia tiba-tiba panik karena tidak tahu cara mengemudikan kapal patroli galaksi. Terlebih, Goku tidak tahu arah jalan pulang menuju bumi. Jako bersama pasukan patroli galaksi lainnya berangkat ke bumi untuk mempersiapkan serangan Moro yang akan datang. Di sana, mereka bergabung dengan Gohan, Piccolo, Krillin, Tenshinhan, Yamcha, Chotsu, dan Muten Roshi. Yamcha merasa bersemangat dengan kesempatannya untuk bersinar, dan Chotsu merasa tegang karena ia sudah lama tidak bertarung. Krillin bertanya kepada Jako tentang lokasi Goku dan Vegeta saat ini. Jako mengatakan bahwa ia telah mengirimkan pesan kepada Goku, tetapi tidak tahu di mana Vegeta berada. Jako yakin jika keduanya akan tiba di planet bumi. Di tempat kami sama, Buu telah kembali ke bumi dengan diantar oleh anggota patroli galaksi. Dende dan Mr. Popo kemudian melihat pesawat luar angkasa Saganbo memasuki atmosfer bumi. Dari kapal utama, setengah lusin kapal kecil muncul dan tersebar ke seluruh planet bumi, di mana mereka mulai menembaki bangunan dan berniat mengambil harta serta sumber daya di setiap tempat. Menyadari apa yang sedang terjadi, Muten Roshi menyarankan agar mereka berpencar dan pergi menghadapi setiap musuh yang tiba. Sementara Gohan dan Piccolo tetap tinggal untuk menghadapi ancaman utama. Para anggota patroli galaksi kemudian berpencar dan mengikuti yang lain untuk turut membantu mereka. Krillin bersama dengan Muten Roshi bertemu Yunba dan Krillin segera menyerangnya. Yunba mengenali Krillin. Krillin mengatakan bahwa ia tidak sama seperti sebelumnya karena telah berlatih keras selama 2 bulan terakhir. Di samping Yunba, trio penjahat wanita memutuskan untuk pergi ke tempat lain dan membuat lebih banyak kekacauan. Krillin mencoba memperingatkan Muten Roshi tentang kecepatan Yunba, tapi ia lebih tertarik pada wanita dan meninggalkan Krillin untuk mengejar trio wanita penjahat. Saat Krillin bertarung melawan Yunba dan Tenshinhan serta Chotsu bertarung melawan Koita, si mereka mendarat di depan Gohan dan Piccolo. Secara diam-diam, 73 muncul di belakang keduanya dan mencengkram leher mereka, mencuri kemampuan Piccolo dan Gohan. 73 menembakkan makan Kosapo ke arah Gohan dan Piccolo, tetapi Gohan mampu memblokirnya dengan menciptakan perisai yang terbuat dari energi. Dari belakang Gohan, Piccolo meningkatkan kekuatannya dan menembakkan makan Kosapo miliknya yang mengenai 73 dan menghancurkan sebagian tubuhnya. Meskipun 73 menumbuhkannya kembali berkat kemampuan regenerasi milik Piccolo, si mereka memberitahu 73 untuk beralih ke kemampuan Gohan karena dialah yang lebih kuat dari Piccolo. 73 menembakkan ledakan energi ke arah mereka. Gohan maju ke depan sambil menginjak ledakan energi untuk mendekat dengan cepat dan meninju kuat 73 ke laut. Gohan mengatakan jika ia tidak akan kalah dari seorang peniru. Di tempat lain, Yamcha berada di tengah kota melawan 3 kaki tangan Moro dan berhasil unggul. Dengan salah satu dari mereka yang terkejut karena percaya bahwa Yamcha terlihat lemah.
Yamcha mengoreksinya dan mengatakan kepada mereka bahwa ia sebenarnya adalah salah satu dari 3 manusia bumi terkuat yang pernah ada. Setelah pertempuran singkat, Yamcha muncul sebagai pemenang dan memberitahu anggota patroli galaksi untuk menangkap mereka sebelum ia berangkat kembali karena merasakan penjahat lain. Kembali ke pertarungan utama. Gohan dan Piccolo melepaskan kombinasi Masenko dan makan Kusapo yang sekali lagi memberikan kerusakan parah pada 73. Si Moreka segera memberitahu 73 untuk beralih ke kemampuan Moro dengan rencana menguras energi Gohan dan Piccolo. Tetapi 73 dan si Moreka terkejut karena wajah mereka tiba-tiba ditendang oleh Android 17 dan Android 18 yang baru tiba. Piccolo menyuarakan perlunya kehadiran kedua android tersebut karena mereka tidak memiliki energi yang dapat diserap. Gohan bertanya apakah Goten dan Trunks baik-baik saja. Android 18 memberitahunya bahwa kedua anak itu sedang bersenang-senang mengawasi pulau monster dan melindungi hewan di tempat Android 17. Saat Android 17 bersiap untuk melanjutkan pertarungan, ia mengatakan bahwa dirinya tidak suka mengeroyok musuh, tetapi itu harus ia lakukan untuk melindungi bumi. Sementara Android 18 mengatakan alasan dirinya mau melakukan ini, yaitu karena Capsule Corporation memberinya uang sebesar 10 juta Jenny. Di atas pesawat luar angkasanya, Moro mencemooh anak buahnya karena kalah dari sekelompok serangga. Ketika Saganbo bertanya apa yang akan mereka lakukan sekarang, Moro mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir karena ia bersiap menghadapi mereka secara langsung. Sementara itu, di planet Yadrat, Vegeta melanjutkan pelatihannya dengan Pibara yang menghentikannya setelah merasakan gangguan pada planet bumi. Salah satu Yadrat bertanya kepada Vegeta mengapa ia tidak segera kembali. Vegeta mengatakan bahwa tidak ada gunanya ia kembali sebelum menguasai teknik barunya. Vegeta sadar bahwa ia masih punya waktu karena Moro sendiri belum bergabung dalam pertempuran. Di bagian lain alam semesta 7, Goku berhenti di sebuah planet untuk menanyakan arah ke planet bumi pada alien setempat. Di kapal luar angkasanya, Frieza menerima laporan dari anak buahnya jika planet incaran mereka telah hancur karena ulah para narapidana yang kabur dari penjara galaksi. Frieza pun menyuruh anak buahnya untuk menghindari konflik yang tidak perlu karena akan buruk bagi mereka jika ikut campur dengan penjahat dan memutuskan untuk mencari planet berikutnya. Meski Kikono mengatakan, bukankah mereka juga termasuk seorang penjahat? Frieza nampak kesal dengan ucapan Kikono. Beruntung, Blue Eyes menjelaskan pada Kikono bahwa mereka bukanlah penjahat karena yang mereka lakukan hanyalah menduduki planet dengan memusnahkan penghuninya dan menjualnya untuk ras atau bangsa yang kehilangan rumah mereka. Dengan kata lain, yang Frieza lakukan hanyalah menjalankan bisnis. Frieza pun memuji Blue Eyes dan memerintahkan Kikono untuk segera mencari planet lain. Di tempat kami sama, Bulma selesai menyiapkan monitor yang terhubung dengan drone yang memungkinkan Cici dan yang lainnya menyaksikan pertempuran yang sedang terjadi. Krillin melanjutkan pertarungannya dengan Yunba. Krillin meluncurkan banyak Kienzan pada Yunba meskipun ia mampu menangkisnya dengan memutar tubuhnya dengan kecepatan tinggi dan mendaratkan serangkaian serangan keras. Ia menjatuhkan Krillin ke tanah tetapi Krillin mampu bangkit kembali untuk melanjutkan serangan. Ketika Yunba menghindari Kienzan dan membuat Kienzan mengarah pada Krillin, Krillin menggunakan teknik bayangan untuk mengelabui Yunba sebelum akhirnya muncul di belakang Yunba dan mendaratkan Kamehameha kuat yang membuat Yunba harus pingsan. Setelah pertempuran berakhir, patroli galaksi segera mengambil alih untuk membawa Yunba kembali ke penjara galaksi. Perhatian Krillin kemudian tertuju pada pertempuran lain di dekatnya dan ia pergi untuk bergabung dengan Muten Roshi. Melihat Muten Roshi terluka, Krillin bertanya apakah ia baik-baik saja. Muten Roshi mengatakan kepadanya bahwa gadis-gadis yang ia kejar lebih kuat dari yang ia duga. 3 narapidana wanita, Miza, Iwaza, dan Kikaza muncul dan bersumpah untuk membalasnya. Krillin menyadari bahwa mereka memiliki energi yang kuat, tetapi mengatakan jika Muten Roshi menggunakan kekuatan yang sama seperti yang ia tunjukkan ketika melawan Jiren di turnamen kekuatan, maka Muten Roshi seharusnya bisa menang dengan mudah. Namun Muten Roshi mengatakan bahwa ia tidak dapat melakukan itu tanpa pikiran yang jernih. Dan saat ini, pikirannya dirasuki oleh energi jahat yang meski sebenarnya Krillin dapat mengetahui jika Muten Roshi bersikap tidak senonoh pada ketiga wanita tersebut. Di tempat lain, Tenshinhan dan Chotsu melanjutkan pertarungan mereka melawan Koita. Tetapi Tien tidak dapat melukainya hanya dengan serangan fisik karena tubuh Koita yang begitu keras. Chotsu mengingatkan pertarungan Vegeta dengan Magetta dan menyarankan Tien untuk menghinanya.
Namun karena tidak terbiasa melakukan hal seperti itu, Tien kesulitan memikirkan penghinaan yang pantas diucapkan. Sadar bila Tien tak mampu melakukannya, Chotsu berteriak dan berhasil mengejek Koita menyebabkan ia pingsan. Sementara itu, Muten Roshi kemudian mengenakan bandana untuk menutupi matanya agar tidak bersikap mesum. Ia pun berhasil menghindari serangan ketiga wanita penjahat tersebut. Muten Roshi menyarankan agar mereka berhenti bertindak jahat dan kembali ke penjara galaksi. Merasa marah, ketiga wanita itu pun bergabung menjadi satu wanita yang sangat besar. Ia mendaratkan serangan kuat pada Muten Roshi dan Krillin. Saat orang-orang di Menara Kami terus menyaksikan pertempuran, pesawat luar angkasa Saganbo mulai turun ke planet bumi. Android 18 terus bertarung dan mengalahkan si Moreka. Android 17 hampir mengalahkan 73, namun Moro tiba dan mencengkram kepala 73. Moro melemparkannya pada si Moreka dan memintanya untuk membantunya pulih karena ia akan memanfaatkan 73 nanti. Moro sadar bahwa Goku dan Vegeta masih belum datang, tetapi Gohan mengatakan bahwa mereka akan datang dan sampai saat itu ia dan yang lainnya akan berusaha melindungi bumi. Saganbo mengatakan jika ia akan maju terlebih dahulu sebagai balasan karena anggota krunya yang gagal. Moro pun mengizinkannya. Sebelum bertarung, Moro memberikan Saganbo sebagian energinya yang secara signifikan meningkatkan kekuatannya. Saganbo mulai maju. Ia menyerang para pelindung bumi serta membanting Gohan dan Android 17 ke tanah. Tien dan Chotsu bertemu dengan Yamcha yang kalah dalam pertarungannya melawan Zhao Yogi. Sementara itu, Krillin dan Muten Roshi bersembunyi dari penjahat wanita raksasa. Krillin menatap langit dan berharap Goku dapat merasakan energinya. Di luar angkasa, Goku dalam perjalanannya ke bumi merasakan pertempuran yang terjadi di sana dan mencoba untuk berteleportasi. Namun ia tetap kesulitan karena ki teman-temannya terus melemah. Dengan gagah berani, Krillin keluar dari persembunyiannya dan terus meningkatkan kekuatannya agar Goku dapat merasakan energinya. Saat wanita raksasa bersiap untuk menyerang Krillin, ia tiba-tiba dikalahkan hanya dengan satu pukulan. Dan ya, akhirnya Goku telah tiba karena merasakan pancaran energi milik Krillin. Goku meminta maaf kepada Krillin karena tidak sampai ke bumi lebih awal. Setelah memberitahu Krillin jika ia bisa mengalahkan Moro, Krillin bertanya apakah Goku tidak merasa khawatir karena Moro mungkin masih lebih kuat darinya. Goku mengatakan jika ia yakin bahwa Moro mungkin masih menyembunyikan kekuatannya, namun yang jelas saat ini ia sangat bersemangat. Sambil tersenyum, Goku pun berteleportasi ke tempat Tien Shihan, Yamcha, dan Chotsu. Yang sekali lagi, Goku mengalahkan musuh hanya dengan satu pukulan. Pertarungan dengan Saganbo berjalan buruk dengan hanya Gohan dan Piccolo yang masih bertahan karena Android 17 dan Android 18 dibuat terluka cukup parah. Gohan dan Piccolo menembakkan ledakan dahsyat secara bersamaan kepada Saganbo, tapi ia tidak terluka dan langsung membalas serangan dengan kedua tinjunya. Tiba-tiba Saganbo diserang oleh Goku yang bergerak sangat cepat. Bahkan selain Moro dan Jaco, tak ada satupun yang dapat melihat pergerakan Goku. Atas permintaan Moro, Goku menunjukkan dirinya dan Moro merasakan bahwa Goku telah tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Saganbo bangkit kembali dan Goku menyuruhnya untuk kembali ke penjara galaksi sekarang karena semua rekannya sudah ditangkap. Gohan meminta maaf kepada Goku karena tidak mampu mempertahankan bumi dari Moro. Tetapi Goku memujinya atas kekuatan baru yang ia peroleh selama 2 bulan terakhir. Goku kemudian menghadapi Saganbo dengan Super Saiyan Blue dan menguasai pertarungan. Percaya pertarungannya dengan Saganbo telah berakhir, Goku bersiap untuk melawan Moro, namun Saganbo kembali bangkit setelah menerima kekuatan tambahan dari Moro. Goku menyuruh Moro untuk berhenti memberikan kekuatannya pada Saganbo karena tubuhnya akan rusak setelah menampung terlalu banyak energi. Tetapi Moro menolaknya. Saat Goku mencoba menyerang, Saganbo tiba-tiba pingsan dan mati akibat energi Moro terlalu besar untuk dapat ditampung oleh tubuhnya. Moro dengan acuh tak acuh menapis kematian Saganbo. Ia menganggap Saganbo sebagai prajurit yang bisa ia buang kapanpun. Marah dengan kematian Saganbo yang tidak perlu, Goku bersumpah bahwa ia akan membalas Moro atas perbuatannya dan memperkenalkan kemampuan barunya, Ultra Instinct Sign, yang dikenali oleh Moro sebagai teknik para dewa. Piccolo dan Gohan memandang
dengan takjub saat melihat Goku dalam kondisi Ultra Instinct Sign yang sekarang dapat mengaktifkannya sesuka hati. Dari posisi diam, Goku melancarkan sejumlah pukulan udara yang terus mengenai Moro secara bertubi-tubi. Moro mencoba membalas dengan menembakkan beberapa ledakan energi kecil, tetapi Goku terbang ke langit untuk menghindarinya, sebelum akhirnya menyerang dalam jarak dekat dan memberikan tekanan dengan gerakannya yang luar biasa. Sementara itu, di planet Yadrat, Vegeta merasakan pertarungan yang sedang berlangsung antara Goku dan Moro. Saat pertarungan kembali dimulai, Goku meminta Gohan dan Piccolo untuk segera menjauh, dan sebelum mereka melakukannya, mereka menyuruh Goku untuk bertarung dengan kekuatan penuh, karena mereka telah mengumpulkan bola naga untuk mengembalikan bumi. Goku mendekati Moro sambil menghindari serangan dan menyiapkan Kamehameha, tetapi berbalik pada detik terakhir dan menembakkannya pada Moro yang asli. Meskipun serangan Kamehameha-nya berhasil ditahan Moro, keduanya melanjutkan pertarungan jarak dekat dengan Goku yang berada di atas angin, sampai Moro sekali lagi menggunakan sihirnya untuk menarik Goku ke arahnya, di mana keduanya saling menyerang secara bersamaan. Setelah bergabung dengan Jaco, Android 17, dan Android 18, Gohan berkomentar tentang bagaimana keduanya tampak setara. Tetapi Piccolo mengatakan kepada Gohan bahwa Goku sebenarnya lebih cepat dari Moro, meskipun Moro sendiri belum menggunakan teknik penghisap energinya. Moro mencoba menyerap energi Goku, tetapi dengan kecepatan tinggi, Goku mampu menghindarinya dan menerapkan serangan kuat kepada Moro. Segera semua orang mulai percaya bahwa Goku bisa menang melawan Moro. Di tempat lain, di planet Beerus, saat Beerus dan ikan Oracle sedang memancing, Whis dan Merus menyaksikan pertempuran yang sedang berlangsung melalui tongkat malaikat. Dengan Whis memuji Merus atas seberapa baik ia telah melatih Goku. Whis bertanya apakah Goku telah menguasai Ultra Instinct dan apakah mereka akan melihat rambut peraknya. Tapi Merus masih ragu-ragu untuk menjawab. Kembali ke bumi, Moro mengatakan kepada Goku bahwa ia telah membuat kesalahan karena berpikir telah mengatasi teknik penyerapan energi miliknya. Moro mulai meningkatkan kekuatannya lebih jauh, mengejutkan yang lain dengan sejumlah besar energi yang ia keluarkan. Moro mengatakan jika ia sudah memakan planet yang tak terhitung jumlahnya sejak terakhir kali mereka bertarung di New Namek 2 bulan lalu. Dalam sekejap, Moro membalikan keadaan. Moro mengetahui alasan Goku tidak menggunakan wujud itu ketika melawan Saganbo adalah karena Goku tidak dapat mempertahankannya dalam waktu yang lama. Merus memberitahu Whis bahwa Goku hanya mampu mencapai level Ultra Instinct Sign dan tidak pernah mencapai level Master Ultra Instinct ketika melatihnya. Whis menganggap hal ini sangat disayangkan karena Ultra Instinct Sign tidak stabil dan untuk menjaganya tetap stabil, Goku membutuhkan stamina yang sangat banyak. Menurut Merus, pertarungan ini bergantung pada kemampuan Goku untuk mengelola staminanya agar dapat terus menggunakan Ultra Instinct Sign. Moro sadar jika Goku berencana menyelesaikan pertarungan sebelum staminanya habis. Goku mengakui kelemahannya, tetapi mengatakan bahwa jika Moro tidak bisa mengalahkannya sekarang, itu berarti Moro tidak bisa mengalahkan Goku saat Goku dalam kekuatan penuhnya dan hanya bertahan menunggu Goku kehilangan semua staminanya. Goku kemudian kembali ke kondisi Ultra Instinct Sign dan bersiap untuk ronde kedua dengan kekuatan penuh. Memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga, baik Goku dan Moro mulai melepaskan kekuatan penuh mereka. Moro pulih setelah menerima serangan dan menyatakan bahwa jika ini adalah kekuatan Goku yang sebenarnya, maka ia sepertinya tidak perlu terlalu berhati-hati karena Moro merasa tidak akan dikalahkan oleh Goku. Saat Merus dan Whis menyaksikan pertarungan, Merus menduga keputusan Goku untuk bertarung dengan kekuatan penuh adalah sebuah kesalahan. Karena itu dapat memperpendek durasi Ultra Instinct Sign. Namun Whis percaya bahwa jika Goku memutuskan untuk menghemat staminanya, ia tidak akan mampu bertahan melawan Moro. Whis bertanya pada Merus apakah kekuatan Moro saat ini di luar dugaan Merus.
Merus pun mengiyakannya. Whis menduga jika Goku juga sudah mengetahui hal ini, itulah mengapa ia memutuskan untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Sementara itu, di planet Yadrat, Pibara memuji Vegeta yang menguasai teknik barunya dalam waktu yang singkat. Vegeta memintanya untuk memindahkannya ke bumi, tetapi dijelaskan bahwa bangsa Yadrat dilarang menggunakan teleportasi untuk melakukan perjalanan keluar planet mereka. Selain itu, Pibara tidak dapat merasakan energi Goku, yang menurut Vegeta itu karena Goku sedang menggunakan Ultra Instinct yang hanya dapat dirasakan oleh dewa. Vegeta menuntut agar ia segera diajari teleportasi sehingga bisa berteleportasi ke bumi. Vegeta mengklaim bahwa ia akan menguasainya lebih cepat dari siapapun. Kembali ke bumi, Moro nampak mulai unggul dalam pertarungan dikarenakan Goku yang sudah mulai kelelahan. Moro mengakui keterkejutannya melihat Goku yang tumbuh menjadi lebih kuat, namun mengatakan bahwa Goku telah mencapai batasannya. Goku menolak untuk menyerah. Ia mendorong kekuatannya pada Ultra Instinct Sign, tetapi Moro mengalahkannya dengan sebuah ledakan energi dari mulut. Merus merasa putus asa dengan apa yang dilihatnya. Merus mengatakan bahwa seluruh alam semesta 7 akan hancur jika Moro sampai menang. Namun Whis mengingatkan Merus bahwa ini adalah siklus alam semesta dan campur tangan Merus akan mengganggu aliran alami siklus alam semesta. Selain itu, Whis mengingatkan Merus bahwa hanya dewa penghancur dan kayu tertinggi yang diizinkan untuk campur tangan. Goku benar-benar dikalahkan dan kembali ke wujud normalnya. Ketika energi Goku akan dihisap habis, ia diselamatkan oleh Android 17 dan Android 18 yang mengatakan bahwa mereka tidak memiliki energi untuk diserap. Keduanya mencoba untuk melawan Moro dengan teknik gabungan, namun itu tidak mampu melukai Moro. Gohan bertanya kepada Piccolo apakah mereka harus ikut membantu, tetapi Piccolo menolak ide tersebut karena hal itu akan menciptakan peluang bagi energi mereka untuk diserap dan itu akan membuat Moro menjadi jauh lebih kuat. Vegeta terus mempelajari kemampuan teleportasi namun tetap gagal. Ketika Pibara tiba-tiba merasakan energi Goku, mereka menyadari bahwa Goku pasti telah dikalahkan oleh Moro. Karena hal ini darurat, Pibara membuat pengecualian terhadap aturan yang dibuat untuk membawa Vegeta kembali ke bumi. Tapi Vegeta menolaknya. Ia percaya bahwa dirinya bisa melakukan teknik teleportasi sendirian. Sebelum pergi, Pibara mengembalikan pakaian Vegeta. Vegeta mengucapkan terima kasihnya kepada Hatsuka dan Pibara karena sudah melatihnya. Vegeta pun berhasil berteleportasi dan pindah ke bumi. Goku terkejut melihat Vegeta dan lebih terkejut lagi saat melihat bahwa Vegeta telah mempelajari teknik teleportasi. Tetapi Vegeta mengatakan bahwa ia tidak akan pernah melakukannya lagi. Vegeta tidak berniat mempelajari teknik teleportasi karena dirinya sudah memperoleh teknik yang lebih hebat. Vegeta yang percaya diri kemudian memberitahu Moro bahwa dialah yang akan mengalahkan Moro. Vegeta berubah menjadi Super Saiyan Blue dan menyerang Moro secara langsung. Vegeta terus memberikan pukulan bertubi-tubi kepada Moro, menyebabkan Moro terdorong mundur, tetapi ia dengan cepat pulih dan memuji Vegeta atas peningkatan kekuatannya. Namun Moro tetap yakin bahwa dirinya bukanlah tandingan Vegeta. Vegeta menyerang kembali melancarkan serangkaian pukulan. Piccolo memuji kekuatan yang diperoleh Vegeta, tetapi menyadari bahwa ia masih belum sekuat Moro karena latihan saja tidak akan cukup untuk mengatasinya. Ketika Moro mencoba mencuri energinya, Vegeta menghindar dan membalas dengan pukulan yang kuat. Moro meraihnya dan membanting Vegeta ke tanah. Moro mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Saat Vegeta berdiri dan terus bertarung, ia tampak mendapatkan keunggulan atas Moro. Goku menyadari apa yang terjadi dan Vegeta memberitahunya bahwa ia menggunakan teknik pembelahan arwah paksa. Dari kejauhan, Gohan bertanya-tanya apakah Vegeta semakin kuat, namun menurut Piccolo, Moro justru semakin lemah. Saat itu, mereka menyadari bahwa beberapa energi meninggalkan tubuh Moro dan membentuk bola di langit. Setelah mendaratkan serangan kuat lainnya, Moro berdiri dengan penuh luka dan bertanya apa yang telah dilakukan Vegeta kepadanya. Vegeta menjelaskan bahwa ia telah membebaskan semua energi yang dicuri Moro dari planet dan penghuninya, mengembalikan semua energi tersebut ke tempat asalnya. Goku menjelaskan kepada Piccolo dan Gohan bahwa teknik pembelah arwah paksa adalah teknik yang memisahkan energi yang digabungkan melalui fusion atau penyerapan.
Sambil terus memukul Moro, Vegeta memberitahu Piccolo bahwa ia dapat mengekstraksi atau memisahkan bangsa Namek yang pernah menyatu dengannya di masa lalu. Semakin marah, Moro mencoba menyerang lagi, tetapi Vegeta terus unggul darinya. Vegeta mengatakan bahwa ia selalu membenci gagasan fusion atau penyerapan karena tidak mencerminkan kekuatan seseorang yang sebenarnya. Vegeta menyuruh Moro untuk bertarung menggunakan kekuatannya sendiri. Di tempat lain, di planet Yadrat, Hatsuka bertanya pada Pibara apakah energi yang telah Vegeta bebaskan kembali ke tempat asalnya dapat membangkitkan kembali penghuninya yang sudah meninggal. Pibara mengatakan bahwa penduduk yang telah meninggal tidak akan hidup kembali karena waktu sudah berlalu terlalu lama. Adapun mereka yang bangkit kembali adalah bangsa yang memiliki energi kehidupan yang kuat. Di New Namek, orang Namek yang sebelumnya terbunuh ketika Moro menyedot energi mereka hidup kembali. SK merasakan apa yang terjadi dan percaya bahwa bola naga Namekian melindungi planet mereka dan penghuninya dari pembusukan. Saat Vegeta terus melawan Moro, Piccolo menyuarakan pendapatnya atas perkembangan Vegeta, namun bukan dalam hal kekuatan, melainkan sebagai seseorang yang memiliki jiwa baik seperti Goku. Vegeta awalnya menyerang bumi bersama Nappa, serta kejahatan masa lalunya di bawah pasukan Frieza, dan turut andil dalam pembantaian bangsa Namek. Menurut Piccolo, Vegeta seperti ingin menebus semua dosanya di masa lalu, dengan berubah ke titik di mana ia sekarang tidak hanya berjuang untuk planet bumi, tetapi juga berjuang untuk menyelamatkan alam semesta dari Moro. Piccolo percaya bahwa perubahan sifat Vegeta berkat Goku, meski Goku menepis hal tersebut dengan mengatakan jika dirinya hanya ingin bertarung dengan orang kuat saja. Merasa sudah memenangkan pertarungan, Vegeta bertanya kepada Jaco apakah ia ingin Moro ditangkap hidup-hidup atau tidak, dan Jaco meminta Vegeta untuk melenyapkan Moro selama-lamanya. Vegeta menyatakan bahwa ia akan mengirim Moro ke neraka, tetapi Moro dengan arogan mengatakan bahwa ia tidak berniat pergi ke sana karena ia akan terlalu sibuk menguasai galaksi untuk selama-lamanya. Meskipun hampir tidak memiliki kekuatan tersisa, Moro mengklaim bahwa ia masih memiliki sihirnya dan mengalihkan perhatian semua orang dengan mengeluarkan gelombang energi planet bumi, memberikan ia kesempatan untuk kabur. Vegeta mengejarnya, tapi terlambat. Moro mencapai pesawat luar angkasa Saganbo terlebih dahulu, di mana ia melenyapkan si mereka dan mulai menelan 73 hidup-hidup. Vegeta melemparkan serangan energi kepada Moro, tetapi ketika asapnya hilang, Vegeta terkejut dengan apa yang dilihatnya. Di bawah, Goku merasakan jika kekuatan Moro telah tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Vegeta kemudian terjatuh dan kembali ke bentuk normalnya. Moro mendarat di depan mereka dan menunjukkan tampilan barunya setelah memakan 73. Goku dan Piccolo bertanya kepada Moro apa yang telah ia lakukan, dan Moro menjelaskan bahwa ia tidak hanya membuat 73 meniru kemampuan sihirnya, tetapi juga kemampuan bertarungnya. Setelah menyerap 73, Moro juga memiliki kemampuan untuk mencuri kemampuan lawan. Vegeta kembali ke kondisi Super Saiyan Blue. Ia bersumpah akan mengalahkan Moro. Vegeta menerjang maju ke depan, tetapi Moro tidak memiliki masalah untuk menghindarinya. Moro memberitahu Vegeta bahwa ia tidak akan membiarkan pukulan Vegeta mengenai tubuhnya. Dengan begitu, Vegeta tidak dapat menggunakan teknik pembelah arwah paksa. Gohan dan Piccolo mencoba memberitahu Vegeta bahwa kemampuan baru Moro hanya akan bertahan selama 30 menit. Dan ia akan kembali ke kekuatan sebelumnya. Namun Moro mengungkapkan bahwa kini tidak ada batasan waktu karena kekuatan Moro yang ada pada 73 telah kembali ke pemilik aslinya. Moro kemudian mencengkram leher Vegeta dan mencuri semua kekuatannya. Moro pun langsung menyerang Vegeta dengan Big Bang Attack miliknya. Keadaan menjadi lebih buruk setelah Piccolo mengingatkan Goku tentang bagaimana di masa lalu ketika mereka mengandalkan tarian fusion atau anting putara sebagai upaya terakhir. Tetapi kini, cara tersebut tidak akan berhasil karena Moro telah memperoleh pembelah arwah paksa milik Vegeta. Sementara itu, di tempat kami sama, semua orang menyaksikan dengan ngeri kekuatan Moro. Dende memutuskan untuk terbang ke medan perang untuk menggunakan kekuatan penyembuhannya pada Goku dan yang lainnya. Meskipun Bulma yang panik mengatakan kepadanya bahwa jika Dende mati, maka bola naga bumi akan ikut menghilang. Namun sebagai dewa bumi, Dende tidak ingin berdiri diam dan menonton karena semuanya akan sia-sia bila Goku dan yang lainnya sampai dikalahkan oleh Moro. Di bawah, Krillin juga berjalan ke medan pertempuran membawa sekantong kacang senju.
menyalahkan dirinya sendiri karena lupa memberikannya kepada Goku. Gohan dan Piccolo menyerang secara bersamaan. Gohan menjeratnya menggunakan teknik Galactic Donut milik Gotenks. Goku dengan Super Saiyan Blue-nya berteleportasi dan menembakkan Kamehameha dengan kekuatan penuh. Tetapi itu hanya menghancurkan lengan kiri Moro yang mengejutkan semua orang dengan Moro dengan cepat beregenerasi dan ia mengarahkannya langsung ke dada Goku. Mengingatkan semua orang bahwa Moro memiliki kemampuan regenerasi Piccolo dan kemampuan lain yang sebelumnya sudah disalin oleh 73. Saat Goku yang sekarat terjatuh ke tanah, Gohan dengan penuh amarah menyerang Moro, namun ia dikalahkan hanya dengan satu pukulan. Dende secara telepati menghubungi Piccolo dan memberitahu rencananya, tetapi Piccolo menyuruhnya berhenti menggunakan telepati setelah menyadari bahwa Moro juga dapat mendengarnya. Tidak ingin ada yang ikut campur, Moro menciptakan sebuah barrier yang mencegah siapapun untuk masuk atau keluar. Android 17 dan Android 18 mencoba menyerang, namun keduanya dengan cepat dikalahkan oleh Moro. Sebagai upaya terakhir, Piccolo mencoba menggunakan serangan dahsyat dengan mengorbankan semua orang, tetapi sebelum ia sempat menembak, Piccolo terkena makan pesapo yang ditembakkan oleh Moro. Kini semua orang dalam keadaan sekarat dan hanya meninggalkan Jaco sendirian. Dende menangis dan meminta maaf kepada semua orang karena gagal melindungi bumi. Tetapi tiba-tiba, barrier Moro terbuka oleh seorang malaikat. Moro maju ke arah Jaco dan bersiap menghabisinya. Jaco yang ketakutan melepaskan tembakan dari pistolnya. Namun tembakan kedua tiba-tiba muncul dan menciptakan ledakan yang lebih besar. Moro yang marah menyadari bahwa ada orang lain yang mengganggu rencananya. Dan ya, Merus telah tiba untuk menghadapi Moro. Jaco yang lega bertanya kepada Merus, apa yang membuatnya begitu lama? Merus menjelaskan bahwa ia baru tiba karena ada urusan lain, dan sekarang ia akan menyelesaikan pelatihan Ultra Instinct Goku. Moro melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa semua orang telah menghilang. Berikut penghalang yang sudah ia buat. Moro menyadari bahwa Merus telah membawa semua orang ke tempat lain. Mengetahui bahwa dirinya harus mengulur waktu untuk Goku dan teman-temannya, Merus menyerang Moro dengan menggunakan tongkatnya. Moro mengatakan bahwa ia tidak dapat merasakan energi kehidupan Merus seperti sebelumnya dan bertanya apakah Merus semacam dewa. Memilih untuk tidak menjawab, Merus terus menyerang dengan tongkatnya, menunjukkan tingkat kelincahan dan refleks yang mengesankan. Di tempat lain, Dende berdiri di dekat Goku dan teman-temannya yang terluka parah, sementara Beerus dan Whis melihat mereka dari atas. Beerus memutuskan pergi ke tempat Bulma untuk mengambil makanan dan mengajak Whis di sampingnya. Guys, entah kenapa di sini menurutku Beerus dan Whis sebenarnya ingin menyelamatkan bumi dengan berpura-pura mencari makanan enak dan membiarkan Merus mengurus Moro. Karena seperti yang kita ketahui bahwa malaikat tidak boleh ikut campur ke dalam masalah apapun yang menimpa alam semestanya. Namun berkat Beerus yang berpura-pura mencari makanan enak di bumi, tentu itu membuat niat mereka tidak diketahui oleh Daishinkan. Dende kemudian menggunakan kemampuan penyembuhannya untuk menutup luka dada Goku yang menganga dan Goku segera menanyakan keberadaan Moro. Setelah mengetahui bahwa Moro sedang melawan Merus, Goku menyampaikan apa yang telah diberitahukan sebelumnya kepadanya, bahwa malaikat manapun yang ikut campur masalah alam semestanya, maka ia akan dilenyapkan. Dengan cepat, Goku bergegas ke tempat Merus untuk membantu. Merus dan Moro melanjutkan pertarungan mereka. Yang mulai tertarik tentang siapa Merus sebenarnya dan mengapa Merus masih menyembunyikan kekuatan aslinya. Goku telah tiba dan karena tidak ingin Merus mengorbankan dirinya sendiri, Goku segera menggunakan teknik Ultra Instinct Sign dan terus menyerang. Namun tetap saja, Goku tidak mampu mendaratkan satu pukulan pun dan Moro mengejeknya dengan mengatakan bahwa teknik yang sama tidak akan memberikan hasil yang berbeda dari sebelumnya. Percaya bahwa hanya satu dorongan terakhir yang diperlukan untuk membuat Goku menguasai teknik Ultra Instinct
Insting, Merus memanggil tongkat malaikatnya, namun sebelum itu lehernya dicengkram oleh Moro. Beruntung sebelum dapat diserap oleh Moro, Merus memotong lengan Moro dan memutuskan untuk menonaktifkan kemampuan mencuri kekuatan Moro secara permanen. Whis dan Beerus merasakan kekuatan malaikat Merus dan berniat untuk kembali menghentikan Merus. Saat Merus menghadapi Moro lagi, Merus menggunakan tongkatnya untuk menghancurkan kristal di telapak tangan Moro. Merus menjelaskan kepada Goku bahwa meskipun ia dilahirkan sebagai malaikat yang dimaksudkan untuk mempertahankan posisi netral di luar kebaikan dan kejahatan, namun setelah ia bekerja sebagai patroli galaksi, sesuatu telah tumbuh di dalam dirinya, dan itu adalah rasa keadilan. Melihat bagaimana anggota patroli galaksi terus melindungi galaksi meski dikalahkan oleh penjahat yang semakin kuat, Merus menyadari bahwa perdamaian patut diperjuangkan. Merus terus memojokkan Moro dan berhasil menghancurkan kristal pada telapak tangan Moro yang lain. Saat Merus mulai menghilang, ia membentuk tanda malaikat di lehernya, memberitahu Goku bahwa serangan berikutnya kemungkinan besar akan menjadi yang terakhir. Dengan satu serangan terakhir terhadap Moro, Merus mengingat waktu yang dihabiskannya bersama Goku saat berlatih. Dalam kilasan balik tersebut, Merus mengungkapkan jika ia tahu kalau Goku selalu menyelamatkan alam semestanya. Namun Goku menjawab bahwa bukan itu tujuan utamanya. Menurut Goku, hanya kebetulan saja orang kuat yang ia hadapi adalah orang jahat, karena Goku hanya suka bertarung dengan orang yang lebih kuat darinya. Merus lanjut bertanya, bahkan dengan perbuatan jahat yang sudah mereka lakukan, apa Goku tidak berniat melenyapkan mereka? Sambil tersenyum, Goku mengungkapkan, jika para penjahat itu melakukan kejahatan lagi, maka ia hanya perlu jadi kuat untuk mengalahkan mereka. Tidak peduli berapa kali ia bertarung dengan mereka, Goku percaya jika suatu saat nanti, mungkin penjahat tersebut akan berubah menjadi seseorang yang lebih baik. Merus pun menyebut Goku sebagai manusia yang menarik. Kembali ke medan pertempuran, Moro meluncurkan serangan energi, tapi Merus terbang menerobos serangan energi Moro dan berhasil menghancurkan kristal di dahi Moro. Dengan hilangnya kemampuan mencuri kekuatan Moro, Merus mulai menghilang. Goku dan Jaco terlihat putus asa. Merus mengatakan jika Goku mencapai ultra instingnya pada tingkat kekuatannya saat ini, maka kekuatan Goku akan jauh lebih stabil daripada sebelumnya dan Goku tidak akan terkalahkan oleh Moro atau siapapun. Merus seolah-olah meminta Goku untuk melindungi semesta yang ia cintai. Merus pun menghilang saat Jaco yang dilanda kesedihan berteriak kepadanya. Beerus dan Whis menonton dari dekat, dengan Whis yang menahan rasa sedihnya karena kehilangan adik laki-lakinya. Sementara itu, Goku merasa sangat marah atas kematian Merus, namun ia terus berusaha menekan emosinya dan menenangkan diri. Goku bertanya kepada Jaco mengapa ia memutuskan untuk bergabung dengan patroli galaksi, dan Jaco menjawab dengan mengatakan bahwa itu karena dirinya ingin menjaga perdamaian di galaksi ini. Terlebih seragam patroli galaksi terlihat keren. Goku mengakui pekerjaannya saat ini sebagai anggota patroli galaksi. Goku mengatakan bahwa sekarang adalah tugasnya untuk melindungi alam semesta juga. Moro kembali bangkit dan merasa kesal atas apa yang telah Merus perbuat. Goku memberitahu Moro bahwa Merus telah mati dan sekarang tugasnya adalah mengalahkan Moro. Goku mulai melepaskan kekuatan di dalam dirinya, mengirimkan pancaran energi besar ke langit, dan itu terlihat oleh Gohan dan Piccolo dari jauh. Tanah dan laut berhenti bergetar, suasana di bumi tiba-tiba begitu tenang, dan ya, Goku sudah berada dalam kondisi Master Ultra Instinct. Saat Goku perlahan melangkah maju, Moro melihatnya dengan perasaan takut. Tubuhnya seolah-olah merasakan adanya ancaman yang sedang mendekat. Karena panik, Moro mencoba menyerang, namun Goku meraih lengannya dan menghentikannya sebelum ia sempat. Goku menunjukkan tingkat kekuatan barunya. Dengan mudah, ia menghindari dan memblokir setiap serangan Moro. Goku menjelaskan kepada Moro bahwa tubuhnya bereaksi dengan sendirinya. Merasa marah, Moro melepaskan kekuatan dan serangan penuhnya, namun Goku menggunakan kuncian dewa untuk menghentikan langkah Moro sebelum mengangkatnya ke udara. Goku melompat ke arah Moro dan mendaratkan pukulan kuat ke perutnya dengan kekuatan yang sangat dahsyat, sehingga dampaknya mengirimkan gelombang kejut ke seluruh planet bumi.
Beerus memuji Goku atas kemampuannya. Beerus mengatakan bahwa cara bertarung Goku seperti layaknya seorang dewa. Sebuah ucapan rasa hormat dari Beerus yang sangat langka, dan itu cukup mengejutkan Whis. Moro mendarat dengan terluka parah akibat pukulan tersebut, dan Goku mengatakan kepadanya bahwa tidak ada gunanya mencoba melawan Goku yang sekarang. Semakin putus asa, Moro mulai menggunakan energi planet bumi sebagai senjata untuk menyerang. Tapi ini masih terbukti sia-sia saat Goku menendangnya ke dalam aliran energi, mengakibatkan ia kehilangan salah satu lengannya. Moro kemudian mencoba menyedot energi bumi hingga kering dan mengonsumsinya untuk dirinya sendiri. Tetapi sebelum ia mendapatkan kesempatan, Goku menendangnya dengan keras, menyebabkan bongkahan batu besar terjatuh dan menjepit Moro di bawahnya. Tidak lagi memiliki tenaga untuk bergerak, Moro dengan lemah memohon pada Goku untuk mengampuninya. Goku mengonfirmasi dari Jaco bahwa Moro sebelumnya telah dijatuhi hukuman mati. Goku kemudian merobek pakaiannya dengan lambang patroli galaksi, memberitahu Moro bahwa mulai saat ini Goku akan bertarung sebagai penduduk bumi dan tidak akan menunjukkan belas kasihan. Melihat apa yang dilakukan Goku, Beerus tiba-tiba merasakan akan ada hal buruk yang terjadi karena ulah Goku. Krillin kini telah tiba dengan sekantong penuh kacang senju menyaksikan Goku yang berhasil mengalahkan Moro. Goku menghancurkan batu-batu besar tempat Moro tertimpa dan menyuruhnya bangun sebelum muncul di samping Krillin dan mengambil sekantong senju darinya. Goku muncul kembali di depan Moro dan menawarkan untuk mengampuni nyawanya dengan syarat Moro harus kembali ke penjara galaksi dan tidak pernah mencoba untuk kabur lagi. Moro buru-buru menerima tawaran itu dan tanpa ragu-ragu Goku memberinya kacang senju. Goku memberitahunya bahwa dengan memakan kacang senju staminanya akan cepat pulih. Keputusan Goku tentu membuat Krillin dan Jaco begitu ketakutan. Moro memakan kacang senju dan membuat semua lukanya kembali sembuh. Goku meminta Moro untuk menepati janjinya, tetapi Moro mengungkapkan bahwa ia berbohong dan sekali lagi menyerang Goku dengan mencoba menembus dadanya seperti yang ia lakukan sebelumnya. Namun Moro malah mematahkan lengannya sendiri karena Goku memperkuat tubuhnya, menyebabkan ia menjerit kesakitan. Goku menyebut Moro sebagai seorang pengecut yang licik dan Moro tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Goku kembali ke keadaan normalnya dan bertanya pada Moro apakah ia pernah berlatih satu kali dalam hidupnya. Moro mengatakan bahwa ia belum pernah melakukannya. Goku mengatakan bahwa itu sangat disayangkan karena Moro bisa tumbuh lebih kuat melalui pelatihan daripada memakan planet dan membunuh orang yang tidak bersalah. Meskipun Moro mengklaim bahwa pelatihan hanya untuk makhluk yang lemah, Goku belum pernah melawan orang sekuat Moro sebelumnya dan berharap akan ada kesempatan untuk bertarung dengannya lagi. Jaco mendesak Goku untuk segera menghabisi Moro, namun Goku meminta waktu sebentar. Goku bertanya sekali lagi, apakah Moro akan kembali ke penjara dan melupakan semua ambisi jahatnya? Tanpa sengaja, Moro melihat lengannya yang sebelumnya terputus di belakang Goku, yang dimana lengan tersebut sempat menyentuh leher Merus dan mencuri kekuatannya. Sambil berdiri, Moro bersumpah untuk terus melahap planet sampai seluruh alam semesta 7 tak tersisa. Goku pun kembali ke bentuk Master Ultra Instingnya dan bersiap menghabisi Moro. Ketika Moro mendengar bahwa Merus adalah orang yang mengajari Goku kekuatan itu, Moro bertanya apakah Merus mampu menggunakan teknik yang sama. Moro segera menarik lengannya yang terputus oleh Merus dan menempelkannya. Moro seketika mendapatkan kekuatan dari kemampuan Merus. Dan ya, kini Moro memiliki kekuatan layaknya seorang malaikat. Moro mendaratkan pukulan pada Goku, membuatnya terdorong ke belakang. Moro yang sempat mencuri sekantong kacang senju dari Goku segera menghancurkannya. Keduanya kemudian beradu pukulan. Whis memindahkan Jaco serta Krillin ke dalam barrier yang ia buat, takut akan kerusakan yang dapat mereka timbulkan terhadap bumi. Goku meminta Moro untuk mengikutinya, dan keduanya melanjutkan pertarungan mereka di langit. Dengan Moro yang kagum pada kemampuan tubuhnya sekarang, saat mereka beradu kecepatan melintasi planet bumi, Moro menggunakan sihirnya untuk menggandakan tubuhnya dan mendaratkan tendangan kuat ke arah Goku, yang membuatnya terdorong ke gunung. Moro mengingatkan Goku bahwa ia masih memiliki sihir dan itu membuatnya lebih unggul. Dengan tenang,
Goku hanya meminta Moro untuk berusaha lebih keras. Saat mereka melanjutkan pertarungan, tubuh Moro menjadi membengkak setelah menerima beberapa serangan dari Goku. Whis menjelaskan bahwa tubuh Moro berusaha menahan kekuatan malaikat yang mengalir di dalam dirinya. Dengan tubuh Moro yang terus membengkak, Goku mulai mendapatkan lebih banyak keuntungan dan segera mengingatkannya bahwa Moro sekarang mengalami hal yang sama seperti yang dialami Saganbo ketika Moro membunuhnya. Goku memberitahu Moro bahwa tubuh milik Goku telah diasah untuk dapat menampung kekuatan Angel atau malaikat. Tidak seperti Moro, tubuhnya sudah mencapai batasan menampung kekuatan Angel dan itu dapat membahayakan dirinya sendiri. Saat tubuh Moro terus rusak, Moro menyuarakan keinginannya untuk mendapatkan tubuh yang cukup kuat agar dapat menahan kekuatan di dalam tubuhnya. Whis memberitahu Goku bahwa jika Goku berniat menghabisi Moro, Goku harus melakukannya sekarang karena tidak bijaksana jika menundanya lebih lama lagi. Goku bersiap menghabisinya, namun wajah besar Moro muncul di permukaan dan melepaskan energi kuat yang mengenai Goku. Meskipun serangan itu tidak terlalu berdampak pada Goku, Goku dibuat terkejut dengan apa yang terjadi sekarang, bahwa Moro telah bergabung dengan planet bumi. Whis memberitahu semua orang bahwa nasib Moro sekarang terikat dengan planet bumi. Membunuhnya berarti menghancurkan planet bumi. Apalagi tubuh Moro kini telah menjadi bom raksasa yang akan memusnahkan seluruh galaksi jika meledak. Moro dengan angkuh tertawa ketika ia menyatakan bahwa ini adalah akhir bagi Goku. Gohan dan para petarung lainnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mereka segera menyadari bahwa energi mereka diserap oleh Moro, dan Vegeta segera memerintahkan semua orang untuk menjauh dari tanah. Di tempat pertarungan, Moro menggunakan banyak tinju yang ia panggil dari permukaan bumi untuk menyerang Goku dari berbagai arah. Saat Goku sedang berjuang, Whis mengatakan bahwa energi Moro terus membesar hingga ke tingkat yang berbahaya yang pada akhirnya akan menyebabkan planet ini meledak dengan membawa seluruh galaksi bersamanya. Merasa jika kehilangan bumi akan menyusahkannya untuk mendapatkan makanan yang enak, Beerus memutuskan untuk turun tangan. Namun sebelum ia dapat bertindak, Whis diberitahu bahwa Beerus telah dipanggil oleh Daishinkan. Karena menyadari hal itu jauh lebih penting, Beerus memilih untuk segera kembali ke sana sebelum dapat membantu. Sebelum pergi, Whis menemui Goku dan memberitahunya bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan Moro adalah dengan menghancurkan kristal di dahinya. Dengan begitu, tubuh Moro akan melepaskan kekuatan Merus dan bumi akan baik-baik saja. Whis dan Beerus pun kemudian berangkat ke alam malaikat. Moro terus berkembang yang menyebabkan kristal di dahinya semakin tenggelam ke dalam tubuhnya. Vegeta kemudian tiba dengan menggunakan teknik pembelah arwah paksa. Ia terus menuju tanah menyebabkan tubuh dan kristal di dahinya muncul kembali ke permukaan. Vegeta menyuruh Goku untuk segera menghancurkan kristal tersebut karena ia hanya mampu mengambil energi Moro dalam jangka waktu tertentu sebelum kelelahan. Goku mempersiapkan tinjunya lalu terbang dan menerobos maju menembus tangan-tangan Moro dengan tinjunya. Sayangnya, Goku gagal mencapai dahi Moro dan terjerat oleh Moro. Goku merasa kesal pada dirinya sendiri, bertanya-tanya mengapa ia tidak bisa melakukan apa yang Merus lakukan sebelumnya. Apakah dirinya masih belum memiliki kekuatan dewa yang cukup? Mendengar ucapan Goku tentang kekuatan dewa, memberikan Jaco sebuah ide, dan ia menggunakan sepatu roketnya untuk terbang ke tempat lain. Goku yang kekuatannya terus diserap berubah kembali ke bentuk normalnya. Tepat saat itu, para Z-Fighter tiba di samping Vegeta. Piccolo bertanya apakah Vegeta mampu menggunakan pembelah arwah paksa secara terbalik. Jika bisa, maka biarkan mereka memberikan semua energinya kepada Goku. Mengonfirmasi bahwa hal itu dapat dilakukan karena prinsip dasarnya sama. Piccolo, Gohan, Yamcha, Tenshinhan, Krillin, dan Chotsu memberikan energi mereka semua kepada Vegeta. Piccolo menghubungi Dende secara telepati dan memintanya untuk mengumpulkan energi dari semua orang. Di Pulau Monster, Goten dan Trunks juga mendengar suara Piccolo dan memberikan energi mereka. Setelah mengumpulkan semua energinya, Vegeta menambahkan energinya sendiri dan melemparkan semua energi tersebut ke arah Goku. Hal ini meningkatkan energi Goku meskipun hanya mencapai kondisi Super Saiyan Blue yang tentu tidak cukup kuat untuk mencapai kristal di dahi Moro. Jaco tiba di tempat kami sama dan buru-buru menanyakan keberadaan Bu. Goku kembali ke bentuk normalnya lagi. Semua orang kini mulai kehilangan harapan.
Moro menjadi gila karena kekuatan dalam dirinya menguasai sisa-sisa pikirannya dan mulai merusak dirinya sendiri. Saat para Z-Fighter bersiap melakukan upaya terakhir untuk menyelamatkan Goku, mereka tiba-tiba melihat bola kekuatan dewa yang sangat besar mendekat yang membuat Vegeta sangat terkejut. Kekuatan tersebut berasal dari seorang anak muda di sebuah desa kecil yang bernama Uub. Uub mampu mengirimkan energinya berkat bantuan dari kayu agung yang telah muncul kembali melalui tubuh milik Bu. Vegeta meneruskan energi besar tersebut kepada Goku lagi. Dan kali ini, itu terbukti cukup untuk tidak hanya memungkinkan Goku membangkitkan kembali Master Ultra Instinct, tetapi juga mewujudkan sebuah avatar yang seluruhnya terbuat dari energi Goku yang bahkan lebih besar dari Moro. Avatar ini mengalahkan Moro dan tubuh fisik Goku melompat keluar dengan satu pukulan kuat. Goku menghancurkan kristal di dahi Moro. Tubuh Moro pun hancur berkeping-keping sebelum ia akhirnya lenyap oleh ledakan besar. Saat keadaan mulai tenang, Goku menoleh ke arah teman-temannya dan mengacungkan jempol sebagai tanda jika Moro telah berhasil ia kalahkan. Teman-teman Goku langsung bergegas memberikan ucapan selamat. Baik yang di bumi maupun planet Yadrat, semua orang dengan cepat mengetahui kemenangan Goku. Vegeta mendarat di samping Goku dan bertanya dari mana energi besar tersebut berasal. Goku tidak yakin tetapi menyimpulkan bahwa masih ada orang lain yang hebat di bumi ini. Di desa Uub, Daikayo berterima kasih kepada Uub atas bantuannya dengan menyebutnya sebagai penyelamat alam semesta. Uub bertanya siapa ia dan Daikayo mengatakan kepadanya bahwa mereka adalah saudara. Daikayo pun mengucapkan selamat tinggal dan berteleportasi ke tempat kami sama. Di sana, ia berubah kembali menjadi Bu yang tidak mengingat apapun. Untuk merayakan kemenangan mereka, Mr. Satan mengadakan pesta di taman rumahnya dengan dihadiri semua teman dan keluarga Goku. Setelah pesta, Goku membawa SK kembali ke kampung halamannya di New Namek. Bola naga Namekian digunakan untuk memanggil Porunga yang memulihkan planet yang dihancurkan oleh Moro dan menghidupkan kembali semua orang, termasuk Mori dan bangsa Zun. Alam semesta dengan cepat kembali ke keadaan semula, seperti sebelum kemunculan Moro. Beberapa hari kemudian, Goku, Vegeta, dan Bu dibawa ke markas besar patroli galaksi untuk menjadi bagian dari upacara, di mana mereka bersama Jako dianugerahi medali atas upaya mereka mengalahkan Moro. Saat salah satu petugas patroli galaksi menyebutkan nama penerima penghargaan, orang kelima secara tak terduga disebutkan. Dan dia ternyata adalah Merus yang muncul dari kerumunan, membuat Goku dan Vegeta terkejut karena mereka percaya bahwa ia seharusnya sudah musnah. Merus memberitahu mereka bahwa itu benar, namun kini ia kembali bangkit bukan sebagai malaikat, namun sebagai makhluk biasa. Beberapa hari sebelumnya setelah dipanggil ke istana Zeno, Beerus yang gugup bersama Whis berlutut di depan Daishinkan. Whis meminta maaf kepada ayahnya, merasa bertanggung jawab atas pelanggaran Merus terhadap kode etik mereka. Daishinkan menyatakan bahwa ia membuat kesalahan besar dengan menempatkan Merus di bawah tanggung jawab Whis. Daishinkan juga menjelaskan bahwa biasanya malaikat yang melanggar aturan akan dihapus selamanya. Tetapi dalam kasus ini, ia secara pribadi telah menghapus keberadaan Merus sebagai malaikat dan membangkitkannya kembali sebagai makhluk fana, yang berarti kini Merus tidak lagi abadi dan kekuatan malaikatnya telah hilang. Ketika Whis bertanya mengapa Daishinkan menunjukkan belas kasihan, Shin muncul dan dijelaskan bahwa Shin telah menawarkan untuk menyerahkan nyawanya sendiri sebagai ganti Merus. Namun atas semua masalah yang ditimbulkan ketiganya, Daishinkan memutuskan untuk menghukum mereka. Mereka harus bermain dengan Zeno sambil memberikan waktu istirahat kepada pelayannya. Di masa sekarang, di markas besar patroli galaksi, Goku dan semua anggota patroli galaksi terus bersenang-senang, mengakhiri perayaan mereka dengan sebuah foto kenang-kenangan. Masa Goku dan Vegeta sebagai anggota patroli galaksi pun akan segera berakhir, dan alam semesta pun kembali damai.